Kitab aja bang, kitab. Di mana? Jadi sama-sama bisa nyelam Alkitab dan Al-Quran. Tandanya ini. Ya, kalau saya mah tergantung dari saudara kita, teman kita gitu. Gimana Pak Bahu? Mana tahu kita ajukan tema, kemudian beli sebelah Pak Bahu. Gimana itu kalau tentang Al-Quran dan Alkitab? Apa Al-Quran dan Bible? Kalau Al-Quran dengan Bible, kan jadi sama-sama bisa ini. Kalau misalnya ini nggak sebelah gitu, nggak satu arah. Nah itu sebenarnya tidak masalah, tapi itu nggak mesti bertolak belakang nanti. Oh, tentang Mesias atau Mesias. Iya. Nah kalau bisa paham. Itu Mesias itu temanya siapa ya? Oh, Pak Antonius. Besok sama Pak ini katanya lawan Bang Juma. Pak Antonius sama siapa ya tadi dia bilang ya? Partnernya dia. Pak Pras katanya. Bahas ini aja Bang. Bang Zuma bahas ini aja. Pak apa? Bunda Maria itu posisinya nanti di surga jadi apa? Berat itu. Saya sebagai wanita ya mempertanyakan tentang posisi wanita aja Bang. Maksudnya di surga dia nanti jadi apa gitu. Ya mana tahu kan ada emansipasi wanita dalam ketuhanan kan lumayan Bang. Ini kayaknya mau cari Tuhan dari jenis kelamin laki perempuan ini. Nah bener, janganlah laki-laki aja. Sekali perempuan juga harus ada yang dituhankan Bang. Biar adil. Tuhan Dewi anak dong, udah ada. Dewi. Ini kan Tuhan anak udah ada, Tuhan Bapak udah ada. Ini saya mau menuntut emansipasi wanita nih, harus ada Tuhan Ibu, harus. Nah, itu gimana itu? Berat, saya aja pusing dengarnya. Kalau enggak saya ajak demo wanita-wanita nanti ini. Semua wanita saya ajak demo nanti ini. Tidak ada emansipasi kewanitaan ini. Maunya kesetaraan ya gitu ya. Kesetaraan gender. Kalau di Hindu kan ada dewi, ada dewa gitu. Nah harusnya kalau kita mau tuntut kesetaraan kayak begitu ya harus ada bapak, ada ibu. Nah itulah tadi saya bilang kan biar jangan nanti kami perempuan ini menuduh Tuhan ini nggak suka dengan perempuan, penyebab dosa juga perempuan, melahirkan perempuan, merasakan sakit melahirkan perempuan gitu kan. Tapi kenapa tidak ada Tuhan perempuan? Nah ini yang saya ajukan ini, mungkin mau saya gugat siapa, tapi saya mau gugat ya Bang ya. Iya, masuk akal sih. Kayak mana itu Bang? Pusing aku. Pak Baho, yang Mesias itu kenapa jadi diplesetkan jadi kata Al-Masih ya? Padahal Al-Masih itu kan dua suku kata ya. Sedangkan Mesias itu kan satu. Mesias itu kan bukan dipelesetkan. Mesias kan yang dijanjikan. Nah itu yang dijanjikan di zaman Perjanjian Lama. Itu sebetulnya Mesias itu adanya di zaman Perjanjian Lama. Tetapi setelah Perjanjian Baru, Mesias itu sudah tergenapi, yaitu Yesus. Yesus sama Mesias itu. Iya, Mesias. Kalau yang saya baca, Pak Bahu, Mesias itu ada yang asli, ada yang rapat, Bang. Tetapi kalau Al-Masih memang ada yang asli, ada Al-Masih palsu ya? Nah, saya tidak paham mungkin dari sudut pandang yang dua kubu yang berbeda. Kalau kubunya berbeda ya pastilah sudut pandangnya berbeda. Tetapi kalau kubunya satu, ya Isa Al-Masih itu hanya ada satu.
Nah, karena kubunya kan berbeda, jadi dia ya disama-samakan lah, seperti sama. Kalau di dalam perspektif Alkitab, nah, tapi Alkitab itu sebetulnya yang berbahasa Arab, Alkitabnya orang Arab. Nah, di sana itu kan ada Isa Al-Masih. Nah, itu kalau di dalam Alkitab yang bahasa Indonesia, yaitu Yesus, yaitu Mesias. Tidak ada dipelesetkan. Kenapa Bible jadi Alkitab tapi Yesus tidak bisa jadi Isa Al-Masih? Kenapa kalau hal-hal tertentu pakai bahasa Arab, Rasul, Isa Al-Masih, Allah, giliran Yesus banyak yang menolak Isa Al-Masih. Ini kenapa, Pak? Nah, kalau masalah menyangkut bahasa kan bukan Alkitab tempatnya. Bahasa itu ya tergantung bangsanya. Kalau bangsa itu menggunakan bahasa apa, ya tentu mereka itu menerjemahkan ke dalam bahasanya. Kalau bahasa Arab, orang Arab tentu diterjemahkan ke dalam menurut bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia, ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau aslinya kan hanya ada satu bahasa, Yunani sama Ibrani itu. Saya lemes mau bicara Pak Nebahu. Udah makan Pak? Ya sudahlah, kenapa tidak? Enggak, saya mau nawarin rendang. Kalau Bapak mau beli rendang saya ya, jangan lupa. Oke, silahkan dilemparlah ke sini. Iya, silakan Bang Zuma. Ini Bang Zuma dari tadi kayaknya harus minum air putih dulu nih. Tenggorokannya sepertinya gatal. Batuk-batuk dia. Iya, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai Mesias ini bukan hal baru ya. Dan bukanlah sesuatu yang sangat luar biasa bagi Yahudi. Jadi kalau dijabarkan, ya, kalau di Islam itu Al-Masih, kalau di Kristen Mesias, kalau di Yahudi Mesias, ya, kalau di Kristen itu Kristus. Sebenarnya kalau kita bahas tentang Mesias itu, sebenarnya kita harus dudukkan juga orang Yahudi di sini. Karena teman Kristen ketika membahas Mesias, itu konsentrasinya kemudian memaksa mereka harus keluar daripada apa yang mereka imani terhadap Yesus sebagai oknum Mesias. Kenapa? Karena konsep Mesias itu adalah konsep lama yang diajarkan oleh Yahudi, di mana Mesias itu mereka pahami adalah orang yang disucikan atau oknum yang mereka kudus disebabkan karena posisinya seseorang yang diminyaki atau seseorang yang diurapi gitu. Nah, kalau berbicara mengenai makna Mesias, berarti seseorang yang diurapi dengan minyak yang suci atau minyak yang kudus. Nah, ini kalau kita beralih kepada konsep Mesiasnya Yahudi, maka kemudian Yesus itu tidak memiliki makna apa-apa di mata orang Yahudi kalau berbicara mengenai Mesias. Kenapa? Karena Saul di dalam pemahaman orang Yahudi juga adalah Mesias. Harun, Elisa, Salomo, ya, Kores, Daud, dan seterusnya. Dalam pandangan orang Yahudi kemudian, oknum yang saya sebutkan barusan itu disebut Mesias. Atau kalau di dalam bahasa Yunani, Kristus. Kenapa? Karena kedudukan mereka sama-sama orang yang diurapin. Jadi bukan cuma Yesus yang diurapi, tetapi Harun, Elia, Salomo, Kores, Daud, Saul, dan seterusnya. Itu semua diurapin. Kalau diurapin, orang yang diurapin disebut Kristus, maka orang-orang ini juga disebut Kristus. Lalu apa bedanya dengan Yesus itu sendiri? Nah, ini yang perlu dipahami bahwa Kristen kemudian mengenal konsep
daripada Mesias itu hanya mengambil istilah dari orang-orang Yahudi yang sudah memiliki tatanan agama, memiliki konsep aturan main di dalam prosesi keagamaan mereka, termasuk dalam hal Mesias. Nah, yang rancu kemudian ketika Mesias ini sampai kepada mimbar gereja, Mesias kemudian berubah menjadi Tuhan. Sementara dari sumber pemahaman tentang dari sumber daripada pemaknaan daripada Mesias sama sekali tidak sampai kepada level Tuhan. Mesias itu hanya tokoh yang dinisbahkan atau dikuduskan atau disucikan atau di dalam Islam itu dimuliakan gitu, dihormati di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa karena kedudukannya, karena keilmuannya, karena mujizat yang dia punya, karena keutamaan yang dia punya, kedudukan, harta, pangkat, dan juga karena dia mendapatkan titah dari Tuhan. Itu yang mereka anggap sebagai Mesias. Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa bagi Bani Israel. Saya kira begitu, Abang J. Naibaho. Kita kalau itu keliru. Yang namanya Mesias. Suaranya kecil ya. Iya. Iya, itu Bisa belum makan dibesarkan rendang. sedikit, Bang. Jadi kalau makan rendang nanti suaranya bisa besar itu Pak Naibaho. Lanjut Pak. Kalau dalam pengetahuan saya, yang namanya Mesias itu masih bersifat dijanjikan. Sama dengan kata lain itu Advent, masih sedang. Itulah Mesias, Advent, masih Advent dia. Belum datang. Nah, ketika kalau Anda bisa memahami tentang pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, seseorang orang Yahudi yang dibaptis itu bertanya kepada Yohanes, "Engkaukah Mesias yang dijanjikan itu?" Nah, Yohanes menjawab, bukan aku. Aku membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang membaptis dengan api dan roh. Nah, membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Nah, itulah jawaban daripada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Jadi kalau berbicara tentang Mesias, dia masih Advent. Dengan kata lain, artian masih menunggu, belum tergenapi. Nah, Mesias itu setelah Yesus datang, lahir, itu bukan lagi Mesias, tetapi dialah Yesus itu, sang Mesias yang sudah datang. Yang pemahaman cara konsepnya itu agama Samawi, agama Yahudi, kalau menurut kamus bahasa Indonesia, Yahudi, Kristen sama. Nah, kalau mereka itu mengenal Mesias, itu masih tunggu. Sekalipun sudah datang. Hanya saja mereka itu belum percaya kalau Mesias sudah datang. Nah, itulah perbedaannya. Jadi orang Yahudi itu mengenal Mesias, dialah raja yang akan datang. Tetapi yang membedakan, agama Yahudi belum percaya kalau sang Mesias sudah datang. Nah, tetapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang sudah digenapi, sudah mengimani sang Mesias itu sudah datang. Nah, itulah kelanjutannya seperti di dalam pembaptisan itu. Yohanes Pembaptis menjawab, "Aku membaptismu dengan air, tetapi dia yang akan datang membaptismu dengan api dan roh." Nah, itulah pengertian daripada Mesias ya. Jadi belum masih bersifat Advent itu kalau Mesias itu sebenarnya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru sudah bukan Mesias lagi, tetapi sudah Yesus. Itulah perbedaannya. Tapi berbeda. Islam itu kan tidak ada
menginisiasi, tidak menunggu siapa-siapa. Kalau agama Islam itu konsepnya itu sejak hanya wahyu pertama ya sudah langsung agama. Jadi tidak ada konsep menunggu ya, diwahyukan imani di dalam Islam itu. Dia di dalam Islam itu tidak ada Mesias. Kalaupun ada Islam itu, nah itu sekira itu bukan Mesias itu, karena di dalam agama Islam kan Mesias tidak ada masa adventnya atau tidak ada yang dijanjikan. Jadi itulah perbedaan kalau pemahaman sang Mesias. Oke. Gimana? Bisa suaranya jelas enggak? Jadi Pak Naibaho, Isa itu adalah Al-Masih air. Sedangkan ada Dajjal yang nanti akan datang itu atau lagi menunggu adalah Al-Masih air. Seperti itu ya Pak Naibaho. Tidak tahu konsep air itu, tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar ada Al-Masih air. Itu ambil dari mana? Jadi Al-Masih itu nggak sama ya Pak? Al-Masih itu penggenapan sudah digenapi, sudah datang. Mesias sudah menjadi manusia. Kalau Mesias itu, saya sudah katakan tadi, dia masih bersifat menanti, menunggu. Hanya belum datang. Oh, jadi Yesus itu bukan Mesias karena sudah datang. Nah, dialah Mesias itu. Mesias itu apa ya? Masih bersifat belum pribadi, belum masih bersifat menunggu, masih dinantikan kedatangan. Dia belum bersifat pribadi. Itu masih apa namanya ya? Masih diharapkan atau masih ditunggu, masih dinantikan. Itulah Mesias. Setahu saya Mesias itu selalu diidentikan dengan juru penyelamat, ya, selalu dibandingkan dengan istilah juru penyelamat, ya. Sementara juru penyelamat itu kan ada dua, Pak, ada yang asli, ada yang palsu. Ataupun asli juru penyesat, itu kan juga sebagai Mesias atau Mesias palsu. Terus siapa yang menjadi Mesias asli, siapa yang menjadi Mesias adalah Yesus sebagai juru, Paulus sebagai juru penyelamat palsu alias asli juru penyesat. Dan itu sudah Nabi Yesus nubuatkan bahwa setelah saya sebagai Mesias asli akan datang setelah saya itu adalah Mesias palsu, dan itu palsu, dan itu sudah tergenapi Pak J. Naibaho. Belum. Memang ada Mesias palsu. Karena tidak semua manusia mengenal Mesias. Nah, itulah menjadi sasaran nanti Mesias palsu itu. Nanti, tapi kita belum sampai ke akhir zaman ya. Kita nanti seperti apa di akhir zaman ya tentunya tidak tahu secara persisnya. Tetapi itu baru dinubuatkan. Nanti akan datang. Kalau saya baca Biblos ya Pak Naibaho, itu kata Mesias itu menjadi pengaburan dari kata Rasul. Identitas Yesus sebagai Rasul itu digantikan dengan istilah Mesias untuk melegalkan posisi-posisi Paulus sebagai Rasul. Padahal Rasul itu adalah merupakan status atau profesi daripada Yesus selain sebagai nabi. Jadi lihat aja di Bible itu berapa sih yang disebut dengan rasul? Padahal mustahil dari triliunan manusia, Tuhan hanya mengutus
berapa coba? 12 orang rasul. Mustahil. Bagaimana mungkin manusia yang begitu banyak yang dipisah-pisah berdasarkan kaum atau sukunya hanya diutus 12 rasul, dan itu pun semuanya bersuku atau dari kaum Nasrani. Hidup sezaman dengan Yesus. Jadi manusia sebelum dan setelah Yesus itu apa itu? Kok nggak dikirim rasul untuk mereka? Kan nggak adil itu namanya. Ya, terus tidak adil, mau dikomplain siapa itu kalau tidak adil? Itu tidak bisa. Itu tentang angka 12 itu, ya angka sakral lah itu. 12 suku, 12 rasul. Nah, jadi itu simbol itu, angka 12 itu simbol. Bukan masalah banyaknya rasul karena berbanding melihat. Ya, itu semua angka simbol sebenarnya. Ya, orang-orang yang sudah orang ahli teologi lembaga formal untuk mendalami itu. Tetapi itu tidak adil, apa istilah tidak adil. Itu Yesus sudah memilih 12 murid itu untuk mengabarkan Injil. Nah, kalau diambil banyak sampai ratusan rasul di zaman itu kan manusia masih gimana ya, masih terbatas. Belum sampai seperti sekarang ini yang mungkin jumlahnya sudah triliunan. Yang sudah mati, apa yang masih hidup, kalau dijumlah itu ya nggak tahu berapa triliunan mungkin. Tetapi bukan ke situ larinya. 12 rasul itu sudah ditugaskan untuk mengabarkan Injil. Nah, untuk apa banyak-banyak rasul? Toh juga apa itu yang disebarkan kemana? Secara logika juga nggak mungkin. Di zaman itu kendaraan pun juga tidak ada. Mereka itu hanya berjalan kaki, paling juga kendaraannya itu kuda atau onta atau itu, nggak mungkin menjelajahi. Jadi saya kira tidak ada istilahnya pemahaman tidak adil. Bukan masalah tidak adilnya. Oke. Jadi antara Yesus dan Paulus, siapa yang asli di sini, Pak Janabang? Yesus Rasul, Mesias atau Juru Penyelamat asli, atau Paulus yang asli? Kalau murid, kalau Paulus itu kan cuman dia sebagai rasul, kata dia diberi tugas untuk mengabarkan Injil. Itulah makna rasul ya. Kalau namanya murid, semua yang sudah dibaptis itu murid Yesus. Nah, tetapi tidak semua murid Yesus diberi tugas. Yang diberi tugas untuk mengabarkan Injil itu, 12 murid itu, pergilah ke segala penjuru bumi, ajarlah Injil, dan baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi mereka itu diberi. Nah, kalau Paulus itu kan yang memilih itu siapa? Kan Yesus yang memilih itu. Lewat peristiwa spiritual atau peristiwa rohani. Ketika Paulus mengadakan perjalanan dari Tarsus ke Damsyik. Nah, di perjalanan mereka itu mengalami suatu peristiwa rohani. Nah, dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Nah, itulah peristiwa rohani. Jadi itu tertulis di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 lah itu kalau nggak salah itu. Pak Jenebaho, apa namanya? Itu kan penerima firman, penerima wahyu, ya, penerima Alkitab, penerima Kitabullah, ya, Rasul itu. Nah, siapa nama Rasul yang menerima Alkitab bernama Al-Injil 20-an abad yang lalu? Apakah Paulus? Bukan.
Kalau rasul itu sebenarnya lebih tepat itu dipilih langsung, bukan mereka itu mengajarkan, mengabarkan. Kalau Injil itu Mengabarkan firman atau menerima firman? Mengabarkan Injil Rasul itu menerima firman apa mengabarkan firman? Nah, firman itu sudah jadi manusia. Firman itu Yesus. Kan nggak mungkin, Pak, ada yang bisa disebarkan kalau nggak ada yang terima, kan begitu. Namanya juga apa namanya? Surat kan. Bagaimana mungkin kita menerima surat kalau nggak ada papos yang mengirim, mengantarkan begitu, yang menerima kemudian mengantarkan. Nah, siapa yang itu? Nah ini Rasul ini yang menerima surat Tuhan ataukah yang menyebarkan surat Tuhan? Itu mengabar. Itulah apa Matius 28 itu. Di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Jelas suaranya Pak Bahu. Iya, siapa itu di Injil apa? Injil Matius 12, Matius 28 berapa dia? Yesus berkata, di atas batu engkau Simon, di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Pergilah ke penjuru bumi, ajarlah Injil. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi sebenarnya Injil itu ya Yesus. Nah, itulah ajarlah Yesus kepada orang banyak. Itulah kira-kira maksudnya itu. Karena Injil itu kan Yesus. Injil yang hidup. Yesuslah yang ditulis oleh penulisnya. Itu menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, mereka itulah menulis. Jadi, itulah yang diajarkan. Jadi, para rasul itu yang sudah dipilih oleh Yesus secara langsung. Nah, mereka itulah diberi tugas untuk mengabarkan Injil ke segala penjuru bumi. Nah, jadi tidak ada kalau rasul itu sebenarnya sama juga seperti manusia biasa, murid Yesus. Cuman mereka itu diangkat secara langsung oleh Yesus. Nah, sehingga mereka itu disebut rasul. Mereka itulah yang diberi tugas untuk mengabarkan Injil. Jadi bukan rasul ada istilah menerima, ya harus memang firman itu harus disampaikan kepada manusia lewat perantaraan oleh para rasul. Begitu kira-kira. Oke, paham? Kalau yang menurut saya, ya menurut yang saya baca Pak ya, Tuhan itu mengutus Rasul ya dengan tugas untuk menerima firman Pak. Jadi untuk kau Gobrik. Hilang ibunya. Bang Zuma? Halo Bang Zuma. Hadir. Ya Dinda. Silakan Bang, silakan. Ada Ustaz Tata. Ya, silakan dilanjutkan dengan Pak Joni Bahu. Begini ya, kebetulan adik saya di sini ada beberapa teman yang sama-sama berjuang juga untuk membentengi akidah. Ini loh Pak, saya ingin lebih mengerucutkan tema yang tadi tentang Mesias ini. Kalau yang dimaksud Mesias oleh pemahaman kami umat Islam, ya kalau kita melihat daripada apa yang tertuang di dalam kitab kami, Nabi Isa itu disebut Al-Masih, kan gitu ya. Nah, terus kemudian ada hal yang ingin saya pertanyakan di kitab Bapak gitu terkait dengan Mesias. Di dalam catatan Matius 22 dari nomor 41 sampai 45, di sana nyata disebutkan bahwa yang disebut Mesias kelak itu adalah tuan daripada Daud, bukan anak Daud.
Nah, saya ingin tahu dari Pak J. Naibaho, Yesus itu anak Daud atau tuannya Daud? Karena Daud menyebut Mesias itu sebagai tuannya. Sementara itu bertentangan dengan kitab Anda yang mengatakan Yesus itu bukan tuannya. Yesus itu adalah anaknya, anak Daud. Bagaimana kemudian diterangkan lebih jauh, Yesus anak Daud, telah lahir di kota Daud, ya, Mesias. Lalu kemudian kalau kita melihat dari data silsilah daripada Yesus di dalam kitab Anda, Yesus itu adalah anak Daud. Nah sekarang Yesus sendiri menerangkan bahwa ada yang disebut Tuan Daud, Daud panggil dengan panggilan Tuan, bukan panggilan anak, tapi Tuan. Nah, Tuan yang dipanggil oleh oleh Daud ini itu satu, bukan keturunan dari dirinya sendiri. Itu satu, ya, di mana Yesus sendiri adalah keturunan dari Nabi Daud. Diterangkan dalam Markus 10 nomor 47 dan 48. Yang kedua, yang disebut dengan tuannya Daud, yang kelak dipanggil dengan Tuan Daud, tuannya Daud maksudnya orang yang lebih hebat daripada Daud, di mana Daud sendiri memanggilnya Tuan. Itu menjadi raja yang lebih besar dari Daud itu sendiri. Nah, sementara Yesus itu bukan raja, serta Yesus itu adalah anak keturunan Daud. Jadi tidak mungkinlah kemudian anak cucu dipanggil kakek atau bapak oleh kakek dan bapaknya sendiri. Ya, tidak mungkin dipanggil tuan. Nggak mungkin dipanggil tuan. Yang ketiga, Mesias yang ditunggu yang tadi itu, yang pertama dia disebut sebagai tuannya Daud, yang kedua disebut sebagai raja yang hebat, ya, raja yang lebih besar dari Daud. Yang ketiga, raja ini, tuan yang dipanggil tuan oleh Daud ini, itu adalah raja yang mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, menurut Bapak sebagai orang terpelajar, apalagi orang yang memahami tentang Kristen, yang dimaksud tuannya Daud ini siapa sebenarnya? Tuan yang menjadi raja, yang menaklukkan bangsa-bangsa, menaklukkan raja-raja di luar daripada pemerintahannya, itu siapa? Itu Pak Naibaho. Saya ingin tahu lebih jauh. Silakan. Oke lah, kalau di zaman Daud, Yesus itu belum ada. Ya, terus? Dia belum ada. Dia masih bersifat Mesias di situ. Tetapi maksudnya Pak? Masih bersifat Mesias kan tadi sudah jelaskan, masih belum datang, masih ditunggu. Nah, di situ di zaman perjanjian lama atau di zaman Raja Daud itu, dia itu masih bersifat belum datang. Kalau Anda mengatakan Tuanku, seperti rajaku itu mereka itu sudah mengakui kalau yang datang itu adalah Tuhan itu sendiri, sehingga Raja Daud pun mengatakan dia tuannya, atau boleh juga dikatakan raja. Yesus Daud memang raja, tetapi bukan raja di atas segala raja. Yesus itu bukan raja, tetapi dialah raja di atas segala raja. Nah, jadi berbeda ya. Rajanya yang predikat raja yang dimiliki Daud dengan predikat raja dengan dimiliki Yesus itu berbeda. Kalau Daud dia itu raja orang Israel, raja orang Yahudi di zamannya itu. Tetapi kalau Yesus dia itu raja di atas segala raja. Oke. Baik, sedikit Pak J. Naibaho. Jadi kalau kita berbicara supaya kita itu tidak dianggap berasumsi, kita harus berdasar data, Pak. Namun sebelum saya data, mungkin Bapak supaya menghindari penyakit ya
tegang gitu ya, angkat coba tangannya Pak ke atas dua-duanya, goyangkan kiri dan kanan, kemudian pundak digoyang, lalu kemudian tarik napas dalam-dalam biar suaranya kencang gitu, matanya Digoyang. juga kencang. Jangan lupa 1, digoyang ya, 2, Pak. 3, 4, Goyang. 5, 6, 7. Yuk semua goyang ya. 1, 2, Pinggulnya, Pak. 3. Jangan lupa, Pinggul, Pak. pinggul. Ya, Ya, kiri asik. ke kanan gitu ya. Oke. Sip. Asik. Ya, oke. Jadi begini Pak Zainabaho. Di dalam Matius 22 Pak, nomor 41 sampai 45 itu nyata dikatakan begini. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, ya, Yesus bertanya kepada mereka. Apa kata Yesus? Wahai orang-orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Nah, kata orang-orang Farisi ini Pak, kepada Yesus, Mesias itu adalah anak Daud. Lalu Yesus berkata kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuhan ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia itu adalah anaknya? Yesus loh Pak yang mengatakan itu. Seakan-akan ketika orang Farisi mengatakan Mesias itu adalah anak Daud, Yesus itu membantah. Bagaimana mungkin kemudian dia disebut Tuhan oleh Daud, sementara dia itu adalah anaknya. Itu satu. Kedua, di dalam Markus 12, nomor 35 sampai 37, nyata di sana dikatakan, pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimanakah ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Lalu kemudian Daud sendiri menyebut Mesias ini sebagai tuannya. Bagaimana mungkin kemudian Mesias ini adalah anaknya juga? Nah, orang yang banyak yang ada pada masa itu, yang berjumlah besar mendengarkan itu serius mendengarkan pernyataan Yesus dengan mengatakan bagaimana mungkin kemudian Mesias itu adalah anak Daud, sementara Daud sendiri menyebut Mesias itu sebagai tuannya. Artinya gini, ketika kita melihat kutipan di dalam Bible, itu Yesus memberikan syarat bahwa Mesias itu adalah tuannya Daud. Dan Mesias itu bukan dari keturunan Daud. Bahkan dikatakan di situ, Mesias ini akan menundukkan musuh-musuhnya dengan bantuan Tuhan. Dengan kata lain, ya, Mesias ini adalah seorang raja yang harus lebih tinggi dari Daud, sehingga Daud kudu memanggilnya sebagai Tuhan. Gitu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus ada raja di atas, di mana dia menjadi raja dan apa nama kerajaannya dan siapa musuh-musuhnya yang dia sudah taklukkan. Sementara ciri khas dari Mesias itu adalah seorang raja yang kemudian lebih besar kerajaannya, lebih besar pemerintahannya daripada kerajaan Daud, dan tahtanya juga itu lebih langgeng daripada tahta Daud. Dan dia, ya si Mesias ini itu menaklukkan musuh-musuhnya, membuat raja bangsa-bangsa itu tunduk kepada dia. Nah, kalau ini adalah Yesus, itu mustahil, Pak. Jadi menurut Yesus di dalam Matius 22 dan juga Markus 12, Mesias itu bukan Yesus. Orang yang dipanggil Tuhan oleh Daud itu bukan Yesus. Kenapa? Kitab Anda yang mengatakan Yesus itu adalah anak Daud, bukan Tuan Daud. Berarti kita harus mencari nih siapa sebenarnya Mesias yang dimaksud dengan panggilan tuannya Daud, atau raja yang mampu kemudian menaklukkan musuh-musuhnya, menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus itu sudah gugur di situ, Pak. Gugur. Dari poin pertama aja disebut sebagai tuannya Daud, Yesus sudah gugur di situ. Karena Yesus disebut sebagai anak Daud, bukan tuan Daud, bukan tuannya Daud. Atau
junjungannya Daud atau orang yang lebih hebat dari Daud. Yesus enggak. Dari segi apa Yesus dikatakan sebagai tuannya Daud? Sementara data di dalam kitab Anda menyatakan Yesus itu adalah anak Daud. Bahkan lahir di kota Daud dan dia disebut sebagai Daud, anak Daud. Jadi siapa Pak kira-kira selain Yesus? Paulus kah atau siapa? Gitu? Saya baca dulu ini ya, saya kutip kamus, saya bacakan aja ya. Silakan. Sebagaimana saya menerangkan tadi ya. Mesias itu sama dengan Kristus. Nah, Kristus itu kalau saya baca dari artinya, Kristus. Kristus itu terjemahan dari Yunani, dari kata Ibrani, Mesiak atau Mesias, dalam kurung Al-Masih, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus jugalah yang menjadi nama diri Yesus. Jadi itu sudah saya bacakan dari pemahaman dari Alkitab. Jadi saya bacakan sekali lagi. Kristus terjemahan dari Yunani, dari kata Ibrani, artinya Mesiak atau Mesias, dalam kurung Al-Masih, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Jadi sekaligus dia disebut penyelamat juga Tuhan. Akhirnya Kristus jugalah yang menjadi nama diri Yesus. Nah, itulah kalau memahami dalam Mesias itu. Jadi Mesias itu, yaitu Yesus itu, sudah dia Kristus atau penyelamat. Jadi tidak ada disebut, kalau Anda mengatakan hubungannya siapa sebetulnya Mesias itu, apakah Paulus? Paulus itu tidak penyelamat itu, tetapi itu hanya mengabarkan berita keselamatan, karena dia kan hanya rasul, diberi tugas, ajarlah Injil dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi mereka itu, para rasul itu, tugasnya itu untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Itulah tugas-tugas para rasul. Jadi sangat keliru kalau Anda mengatakan tentang kerajaan itu, mungkin Anda mengatakan apa yang dikalahkan oleh Yesus. Yang dikalahkan Yesus itu, apakah ada musuh yang paling hebat daripada iblis? Tidak seorang pun sanggup mengalahkan iblis. Nah, itulah musuh yang paling hebat di antara segala musuh. Mungkin Amerika, peralatan persenjataannya itu tidak mampu mengalahkan iblis. Dia punya nuklir. Tetapi Yesus mengalahkan iblis di alam kematian. Kematian tidak berkuasa. Pada hari ketiga, Yesus telah bangkit. Akan kuasa iblis atau mengalahkan kematian. Itu yang simbol daripada kerajaan yang dikalahkan oleh Yesus itu. Bukan mengalahkan perang musuh, perang Badar, perang apa itu, bukan itu yang musuhnya Yesus ya, tetapi kematian. Nah, bagi orang yang percaya dengan Yesus, ya berarti dia selamat karena kematian tidak baginya. Seperti yang tertulis 28 itu, di atas batu karang ini kan jemaatku, ajarlah Injil. Setelah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi segala kuasa maut tidak berkuasa lagi bagi orang yang sudah dilahirkan kembali. Jadi Anda kan belum dilahirkan kembali, masih manusia lama. Nah, kalau Anda mau ingin selamat, harus dilahirkan kembali, yaitu lahir dari air. Yaitu dengan kata lain pembaptisan. Itulah menjadi manusia baru, manusia Adam. Itulah manusia Adam lah yang akan mati itu. Tetapi itulah yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Anda mengatakan, apa yang dikalahkan? Apa yang sanggup mengalahkan kematian? Apa untuk alam kematian tidak akan pernah kena. Tetapi Yesus, dia kerajaan maut, kalahkan menginjak kepala si ular tua, menang
bangkit pada hari ketiga. Nah, itulah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, jadi kembali, siapa yang ikut Yesus akan kembali menjadi manusia lama sudah berlalu, menjadi manusia baru. Itu seperti Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Seperti itu kembali manusia itu bagi orang yang percaya. Beda dengan konsep-konsep agama lain, tahu ya, tentang keselamatan di agama lain. Tetapi kalau konsep ajaran Yesus itu, Mesias penyelamat itu, nah sudah jelas apa yang dikalahkan. Yang dikalahkan Yesus itu kematian. Nah, karena mati, siapa yang bisa mengalahkan kematian? Tidak ada. Hanya satunya manusia yang bisa mengalahkan kematian, itu hanya Yesus. Jadi sudah sangat jelas. Jadi Yesus itu, Kristus itu adalah Yesus. Tidak ada larinya ke Paulus. Paulus itu hanyalah semacam, dikatakanlah itu guru itu, guru-guru bagi orang yang beriman. Oke, paham ya? Oke, baik Pak. Jadi gini Pak, saya masih merujuk kepada pengajaran daripada Yesus ya, yang termaktub kemudian di dalam catatan Matius dan juga Matius dan juga Markus ya, dimana kemudian terkait dengan ini Mesias yang datang itu, saya gambarkan tadi, dia adalah Tuan dari Daud. Berarti orang ini harus punya gelar sebagai Sayyid. Ini penting Pak, supaya dipahami. Ya, ini harus memiliki titel sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpin atau Tuan para Nabi. Orang ini minimal memiliki gelar Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul. Atau minimal dia disebut Sayyid, ya, yang artinya Tuan. Artinya ketika oknum ini yang datang kemudian Daud pun memanggilnya sebagai Sayyid, sebagai Tuan, maka kita harus melihat yang memenuhi syarat ini siapa. Kan Mesias yang ditunggu itu tidak bergelar anak Daud. Karena Mesias yang ditunggu itu adalah oleh Daud. Dipanggil Sayyid oleh Daud. Gelar Sayyid Tuan. Bukan bergelar anak. Sementara Yesus anak keturunan kemudian disebut sebagai anak Daud. Poin pertama gagal. Yang kedua, yang disebut Mesias kemudian adalah harus raja, harus pemimpin. Dia harus menjadi tokoh utama dalam sebuah pemerintahan dan juga kerajaan. Itu penting untuk diketahui. Sayyid ini harus menjadi kepala negara, harus menjadi pemimpin spiritual. Kekuasaannya harus luas. Ya, Mesias ini harus menjadi pemimpin dari berbagai suku dan bangsa. Kenapa demikian? Karena Daud sendiri, dia adalah pemimpin juga, dia juga adalah raja, tapi hanya di tengah satu suku Israel saja. Maksud saya, dari suku bangsa Israel saja. Sementara yang dimaksud Tuan di sini adalah sosok Tuan yang datang setelah dia, yang menjadi pemimpin, menjadi raja, di berbagai wilayah. Dia harus menjadi pemimpin dari berbagai suku dan berbagai bangsa. Itu poin sesuai dengan pernyataan Yesus. Jadi kita tidak mengada-ngada kemudian. Syarat kedua, Yesus di situ. Yesus cuman pemimpin bagi 11 orang Israel dan tidak memiliki kerajaan. Dia datang pada masa kerajaan Kekaisaran Romawi berkuasa dan dia tidak mampu menaklukkan musuhnya.
Itu poin kedua, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan Mesiasnya adalah Yesus, tunggu dulu. Nah, yang ketiga. Poin pertama. Yang ketiga. Musuh-musuhnya harus takluk. Sayyid atau Tuhan ini harus musuhnya dengan bantuan Tuhan. Beliau harus berhasil peperangan, baik perang kecil, perang besar, bukan dalam waktu yang singkat, maupun perang dengan masa yang berkepanjangan. Itu baru memenuhi syarat berdasarkan pengajaran Yesus pada orang-orang Farisi pada masa itu. Dilihat dari cerita yang ada di dalam Matius. Saya ngarang. Kita kan kita yang dengan pernyataan katanya perkataan Yesus. Wallahu a'lam. Apakah itu perkataan Yesus atau itu adalah gambar kemudian menggambarkan tentang nabinya berdasarkan kitab yang ada dituliskan dengan tangan manusia itu sendiri. Nah, siapa Sayyid yang mampu menaklukkan masa musuhnya, menaklukkan daripada bangsa-bangsa? Sementara Yesus, Pak, dia yang ditaklukkan sampai mengenal, digantung dia. Lalu saat menjadi Mesias itu harus menaklukkan lawan-lawannya, itu di mana itu terjadi, Pak? Dia itu Anda mengatakan Yesus mengalahkan musuhnya, yaitu iblis. Oh enggak, Mesias itu tidak kayak begitu. Mesias itu harus duduk lebih tegak dari Raja Daud. Ini yang perlu dipahami, ya. Saya tidak mengada-ngada. Apalagi kalau kita melihat di dalam pengajaran Daud di dalam Mazmur 110, Pak. Payah di situ kalau kita ingin mendudukkan itu sebagai Yesus di sana. Pertama, di dalam Mazmur 110, mohon baik. Demikianlah Tuhan kepada Tuanku. Nah, coba. Demikianlah firman Tuhan kepadaku. Jadi Daud mengatakan bahwa Allah berfirman kepada si Sayyid, pada si Tuhan berfirman kepada yang tadi, kepada anakku, tetap Tuhanku berfirman kepada Tuanku, sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Subhanallah. Kalau kita bilang ini adalah Yesus, musuh yang mana yang kemudian Yesus taklukkan? Musuh-musuh ini harus menjadi tumpuan kakinya. Musuh yang mananya ya Yesus? Orang baru menghadapi tentara Romawi aja dia sudah kewalahan. Satu. Kedua, kata Daud, Tuhan berfirman kepada, tongkat kekuatanmu akan kuulur dari Sion, memerintah antara musuhmu. Coba Pak, ini sudah berbicara mengenai wilayah kerajaan di sorga, Pak. Pemerintahannya entah di antara musuh-musuhnya. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan. Coba. Berarti orang ini, Sayyid ini, betul-betul pemerintahannya nyata di atas muka bumi yang dimulai dari wilayah. Ini fakta, data, bukan. Ini data, ini fakta yang kemudian ada yang menjadikan data itu sebagai fakta. Kehidupan sejarah anak keturunan manusia. Siapakah dia? Itu yang kedua. Yang ketiga, hari tentaramu, ya, bangsamu merelakan untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan pajar tampil bagimu ke seperti embun. Bayangkan, Pak. Saya ini, tuannya Daud ini, hari tentaranya, ya, bangsanya merelakan diri untuk maju dan berhias. Maju kemana ini? Ke medan perang, Pak. Yang namanya medan perang. Subhanallah. Yesus memiliki pasukan tentara. Lalu siapa oknum ini? Itu yang ketiga. Yang kata Daud,
Tuhan berfirman kepada Tuanku bahwa Tuhanku telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Sekarang siapa yang di imam? Yesus sudah menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Lalu siapa yang menjadi imam? Tuhan bersumpah di situ. Ia tidak akan menyesal. Tuanku akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Kedudukan Sayyid ini menjadi pemimpin selama-lamanya sampai hari ini. Artinya ajarannya menjadi sampai hari ini. Itu yang keempat. Yang kelima, Tuhanku berfirman pada Tuanku bahwa Tuhan ada di sebelahmu. Ia akan meremukkan raja-raja pada hari-harinya. Coba, ini apa kemudian yang mampu meremukkan raja-raja di sekeliling pemerintahannya? Lalu kemudian yang keenam, dia sang Tuhan ini menghukum bangsa hingga mayat-mayatnya bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala dinas. Subhanallah. Siapa ini yang membuat kemudian hukuman terhadap bangsa-bangsa di sekelilingnya dan membuat mayat-mayat bergelimpangan? Artinya raja ini acap kali melakukan perang, musuhnya bergelimpangan. Apa ini, Pak? Ini perlu diketahui karena ini adalah hal yang diceritakan Mazmur 110 terkait dengan Mesias yang datang setelah Daud, setelah Yesus, setelah Elia. Nah, itu makanya aku bilang, ini berdasar dengan kitab Anda. Siapa dia yang dipanggil Tuhan? Yang mustahil adalah anaknya Daud. Gugur. Coba kita jujur melihat ya sejarah, histori daripada perjalanan kita selaku umat beragama. Adakah musuh yang ditaklukkan oleh Yesus? Adakah pemerintahan yang didirikan oleh Yesus? Adakah pasukan tentara yang dipimpin oleh Yesus untuk membuat mayat-mayat musuhnya bergelimpangan? Subhanallah, saya tidak pernah menemukan itu. Saya ini orang yang belajar Bible dan saya tidak pernah menemukan Yesus pernah memiliki tentara atau pasukan perang. Saya kira begitu, Pak James. Semoga Bapak bisa mencerahkan ke saya. Saya pikir bahwa yang dimaksud pada Tuhan di sini adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Pak. Tadi yang dikatakan imam malamanya berarti kekal. Siapakah yang ada manusia yang kekal di muka bumi ini? Bukan manusia genetika. Tidak ada manusia genetika yang kekal. Nah, sebenarnya Anda menjelas-jelaskan, mengutip ayat-ayat dari kitab Daud 10 dan segala macam itu semua merujuk kepada Yesus. Oke? Nah, tentang masalah tentara, masalah segala macam, tentaranya Yesus itu, para malaikat itulah tentaranya. Seperti Gabriel itu yang mengusir iblis dari surga itu, ada malaikat-malaikat sepertiga dari malaikat surga yang diusir oleh tentaranya Yesus, yaitu para malaikat, bukan manusia genetika tentaranya Yesus. Tetapi Anda menjelaskan itu seperti perang yang Anda jelas-jelaskan itu yang ya perang duniawi itu bukan ecek-ecek lah, bagi Yesus itu perang-perang ecek-ecek. Tetapi kalau perang yang dikalahkan oleh Yesus itu perang melawan iblis. Nah, coba juga apa itu? Kalau mau dikatakan siapakah yang dijanjikan Mesias itu? Sebenarnya tidak ada yang menjanjikan, Tuhan itulah yang menjanjikan dirinya untuk datang menjadi Mesias. Mulai dari penciptaan manusia, Tuhan juga berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Nah, dia sudah ada, Mesias itu sudah serupa dan segambar dengan manusia. Tetapi di zaman Nabi Adam belum digenapi karena manusia belum banyak. Nah, juga ketika Tuhan Allah mengusir iblis dari surga, dia sudah menjanjikan Mesias itu. Kelak seorang anak manusia yang lahir dari keturunan wanita akan menginjak kepala si ular tua. Itu juga di Kejadian sudah dijelaskan siapakah yang sanggup mengalahkan kepala si ular tua. Adakah tentara yang bisa mengalahkan kepala si ular tua menginjak? Siapa orangnya? Tidak ada. Syed itu juga tidak sanggup mengalahkan kepala si ular tua. Oke? Jadi musuh yang paling kuat di muka bumi ini hanyalah iblis. Dialah tentara panglima yang paling kuat, iblis itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Kerajaan dunia tidak ada yang sanggup. Sayyid, tuan-tuan, raja-raja, tidak ada yang sanggup mengalahkan kepala si iblis. Yang bisa mengalahkan si ular tua. Seperti dikatakan oleh Yesus, janganlah engkau takut kepada orang yang bisa membinasakan tubuhmu atau ragamu. Tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan jiwamu. Nah, iblis itu adalah roh yang tidak bisa dibunuh oleh apapun. Dilempari batu pun tidak sanggup dia, tidak kena. Karena dia roh. Tetapi siapa yang manusia? Siapakah imam yang kekal itu, yang selama-lamanya itu bisa mengalahkan memimpin untuk mengalahkan iblis itu? Jadi perperangan jelas-jelaskan itu tentara yang segala macam itu hanya bersifat duniawi. Kalau mau tapi yang mau dijelaskan oleh Yesus itu bukan mengalahkan kerajaan dunia. Dia tidak mengalahkan kerajaan dunia, tetapi dia mengalahkan kerajaan iblis. Sebab iblis sudah merebut Adam dan Hawa menjadi pengikutnya. Anda tahu, sejak zaman Nabi Adam dan Hawa sampai ke zaman Nabi Nuh, semua manusia binasa karena diserang oleh kuasa iblis. Hingga Tuhan murka, didatangkannya air bah. Tidak seorang pun, hanya satu manusia saja, satu keluarga yang berkenan di mata Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Nah, sampai di zaman Nabi Nuh pun, manusia masih dikuasai. Sehingga di zaman Sodom dan Gomora pun Tuhan membinasakan manusia dengan membakar habis kota Sodom dan Gomora. Nah, itu tidak boleh terjadi lagi berlarut-larut. Tuhan tidak mau ingin mengasihi sehingga dia menggenapi menjadi Adam yang baru, yaitu di zaman kedatangannya itu Sang Mesias sudah datang yang mengalahkan, menginjak kepala si ular tua di alam kematian. Jadi kematian, musuh yang paling terkuat manusia, bukan manusia kematian, tetapi kematian jiwa. Tetapi kematian jiwa sudah dikalahkan di alam kematian. Bangkit pada hari ketiga, itulah kemenangan Yesus. Jadi kalau Anda bercerita-cerita siapa yang dikalahkan oleh Yesus, ya sudah jelaslah. Si iblis yang sudah dikalahkan itu. Nah, tetapi kalau Anda tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yesus mengalahkan si ular tua, ya Anda akan binasa. Nah, sebab Anda menolak mengikuti sang gembala atau sang imam yang bisa memimpin umat manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu tergantung pilihan Anda ya. Jadi Anda sudah, semua yang Anda jelaskan itu memang secara logika ya bisa diterima akal. Tetapi kalau berbicara tentang kemesiasan yang sudah saya definisikan tadi, saya bacakan, dialah bersifat penyelamat. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Yesus itu sifatnya untuk menyelamatkan jiwa, bukan menyelamatkan raga ya, tapi menyelamatkan jiwa. Itulah yang tadi sudah saya bacakan tentang Mesias atau Kristus. Oke,
Jadi semua yang Anda jelaskan itu hanya Anda tidak paham siapa Mesias itu sebenarnya. Mesias itu ialah Yesus itu. Dan dialah Tuhan yang sudah berjanji kepada iblis akan meremukkan kepala si ular tua, yang menciptakan manusia serupa dan segambar dengan rupanya Tuhan itu sendiri, dan sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Oke, terjawab? Baik, makasih Pak Jenai Baho. Cuman yang saya dengar, ini Bapak seperti lagi bercerita sesuatu yang horor gitu ya. Kayak kita lagi dalam ruangan, matikan lampu semua, terus Bapak ngucap kata per kata, itu membuat kita merinding. Tapi tidak ada poin yang benar-benar tepat sasaran terhadap apa yang sedang kita bahas. Bapak seperti mengingatkan saya yang bernama bom-bom. Ya, ceritanya kayak ceritanya ngebom, tapi ya cuman suara yang ada, gerakan getaran nggak ada gitu Pak. Begini, kalau yang dikatakan menyelamatkan, yang dilakukan oleh Tuhan pertama kali itu adalah menyelamatkan raga, membebaskan Israel dari perbudakan. Itu raga Pak yang dibebaskan. Nah, coba kita lihat. Kalau yang Anda katakan itu raja yang membebaskan dari serangan-serangan iblis, Masya Allah Pak, iblis masih menggerogoti manusia sampai hari ini. Artinya, ya kerajaan yang dibangun kemudian dalam konsep iman Bapak terkait dengan Yesus adalah raja yang mampu mengalahkan iblis. Ya sangat disayangkan bagaimana pendeta dengan pendeta rebutan janda. Itu fakta loh. Pendeta dengan pendeta ributan donasi. Itu fakta. Lalu kemudian kalau dikatakan setannya dikalahkan dan pengikut-pengikut penyembah terhadap Yesus ini menang, ya saya harus mengatakan bahwa itu adalah hoax. Karena itu tidak terbukti. Nah, sementara data demi data yang disajikan oleh kita Bapak, yang Bapak imani bahkan sebagai firman Tuhan, justru bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan. Memang sulit diterima, tapi itulah kenyataannya. Sekali lagi di data. Di dalam Kisah Para Rasul, yang konon data ini dituliskan oleh pengikut Paulus atau asisten Paulus. Kisah Para Rasul 3, nomor 22, 23, 24, 25, 26. Saya bacakan, Pak. Bukankah telah dikatakan di kitab Musa, Tuhan akan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Seorang nabi akan dibangkitkan di antara saudara-saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Poin pertama, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi. Pertama, akan terjadi bahwa seorang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi nabi ini datang untuk membasmi orang-orang yang melawan dan menjajah daripada konsep yang dia bawa. Kalau ini adalah Yesus, apakah Bapak ingin mengimani bahwa Yesus itu adalah nabi? Kalau ini adalah Yesus, apakah Yesus membantai, membasmi orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima dia sebagai Tuhan? Tidak ada data itu, Pak. Malah dia yang dibasmi dengan cara mati di atas tiang salib. 2. Yang ketiga, semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, itu telah bernubuat tentang zaman ini. Artinya, tidak ada nabi yang bernubuat tentang Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga, dan menjadi sembahan manusia. Gak ada, Pak. Yang dinubuatkan oleh para nabi kemudian adalah lahirnya sosok nabi yang mengajarkan manusia seantero jagat raya datang bersujud di hadapan Allah. Siapa nabi tersebut? Kedua, dia akan datang menegakkan daripada aturan-aturan mainnya Tuhan. Ketiga, dia akan datang mengingatkan perkataan-perkataan para nabi, termasuk perkataan Yesus itu sendiri. Yang keempat, dia akan menaklukkan bangsa-bangsa dengan memberikan perintah dan juga larangan, yang mana perintah dan larangan itu berasal dari Tuhan. Siapa? Sementara Kristen hari ini
yang menuhan Yesus berdasar terhadap perintah Paulus in the gang. 4. Kamulah yang mewarisi mendapat bagian dalam perjanjian yang diadakan Allah dan kita berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Bayangkan, Pak, dari keturunan Abraham, sementara Yesus katanya, kemarin itu saya dengan pendeta Gary, dia tidak mau Yesus itu disebut sebagai keturunan manusia. Karena tidak lahir dari laki-laki. Sementara di kitab Anda, jelas yang dikatakan keturunan adalah yang berasal dari laki-laki Abraham. Yesus gugur lagi di situ, Pak. Lagi-lagi yang masuk kategori ini adalah sosok Nabi yang datang setelah dia. Saya nggak mau nyebut nama. Ntar ada yang pingsan. Atau kena serangan jantung akibat kejang-kejang. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Subhanallah. Kami umat Islam ketika sesama Muslim acap kali mengatakan barakallah, kallah fikum, barakallah, barakallah fikum, barakallah fikum, barakallah. Kami saling memberkati dan itu hanya ada di dalam kaum yang datang setelah Nabi Isa atau Yesus. Yang terakhir, bangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Subhanallah. Jadi kan ini adalah hamba Tuhan. Tuhan. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus? Berarti Yesus itu hamba Tuhan? Berarti celakalah Anda yang menyembah hamba Tuhan. Subhanallah. Dikitkan artinya dilahirkan, diciptakan, seorang hamba kepada manusia untuk menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel, memberkati Bani Israel, lalu kemudian masing-masing dari Bani Israel dipimpin kembali kepada kebaikan dari kejahatan mereka. Mereka diajak kemudian kembali kepada hukum Tuhan, Bani Israel. Sementara ajaran Kristen itu diajarkan untuk non-Yahudi. Sementara ajaran ini diperuntukkan juga kepada orang Yahudi. Jadi Kristen mengatakan itu adalah ajaran Yesus. Poin sederhananya, Pak. Kristen adalah ajaran yang diperuntukkan kepada mereka yang tidak bersunat. Bukan diajarkan untuk Bani Israel. Sementara Islam dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 26 bahwa Nabi ini yang dibangkitkan sebagai hamba Allah itu akan memberkati Bani Israel dan memimpin orang Israel kembali kepada segala kejahatannya. Artinya Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan dengan adanya hukum yang dibawa oleh Nabi yang penegak perintah ini akan mengajak mereka kembali kepada hukum Tuhan yang mereka tinggalkan. Pertanyaan saya kepada saudara saya nih, Pendeta Jinai Baho, siapakah yang kemudian raja yang datang setelah Daud yang mampu pemerintahan dan juga mampu menaklukkan bangsa-bangsa di sekelilingnya? Silakan, saya sambil makan. Lanjut. Oke. Anda mengutip Kisah Para Rasul, Nabi yang kubangkitkan. Di mana itu tertulis ada nubuat di Kisah Para Rasul Nabi akan dibangkitkan. Tetapi itu mungkin itu tertulis di kitab bilangan, di kitab Ulangan 20:18. Memang di situ tertulis seorang nabi akan kubangkitkan dari antara kamu. Nah, itu tertulis di kitab Ulangan 18, bukan di Kisah Para Rasul. Nah, tapi nggak tahu siapakah nabi itu. Jikalau Anda mengatakan ada nabi memang bangkit di kitab Ulangan itu, di situ punya dimensi dua. Nabi yang di dalam mulutnya berkata-kata manis, Yesus. Tetapi ada juga nabi di kitab Ulangan itu dimensi lain. Dia nabi itu nubuat atau ya bernubuat, tetapi nubuatannya itu tidak pernah
terlaksana. Nabi itu harus mati. Nah, itulah yang Anda kutip itu. Tetapi kalau Nabi yang dijanjikan ulangan itu, ulangan 18, atau kedatangan Sang Mesias, itu sudah dijanjikan. Itulah Nabi yang akan datang, atau yang dijanjikan akan datang. Nah, jadi lagi-lagi kembali kepada Mesias itu. Tidak ada Mesias-Mesias lain yang misinya dunia seperti yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel. Hari ini telah lahir bagimu seorang kota Daud di kandang Bethlehem, Yesus Kristus Tuhan. Itu malaikat surga, para gembala di padang rumput. Jadi tidak ada kepada Nabi, tidak pernah dikatakan Nabi mana yang pernah lahir di kota Daud di kandang domba. Nah, yang lahir di kota Daud di kandang domba yaitu Yesus, Mesias yang Anda kutip dari kitab Bilangan itu sudah digenapi. Jadi semua apa yang Anda jelaskan itu sebetulnya merujuk kepada Mesias yang satu yang dijanjikan itu, tentang penyelamatan itu. Jadi tidak ada yang di kitab para rasul, mana ada, nggak ada lagi setelah Yesus itu sudah tidak ada lagi. Nabi pun tidak ada, rasul pun tidak ada, sebab Yesus sudah berkata, sudah mengunci, jikalau ada Injil yang lain berbeda dengan kitab yang sudah kuberikan kepadamu, maka kutuklah dia. Nah, lalu kalau ada setelah Yesus naik ke surga, kitab apa lagi yang diajarkan lagi? Dari mana sumber kitab-kitab itu ada? Sebab kitab itu kalaupun ada, terkutuklah dia. Itu sudah dikunci, sudah tidak ada lagi. Nabi pun sudah dikunci. Setelah ini ada nabi, tapi nabi palsu atau Mesias palsu. Nah, yang ada itu Mesias palsu. Setelah Yesus itu naik ke surga, sudah tidak ada lagi nabi. Kitab suci pun sudah tidak ada lagi. Lalu kitab suci apa lagi yang ada? Nah, jadi sudah semua tergenapi di dalam diri Yesus. Yang Anda jelaskan itu sebetulnya Mesias itu hanya Yesus, yang misinya misi penyelamatan. Ada terlalu banyak menjelaskan itu panjang lebar sebenarnya, tetapi intinya Anda tidak dapat. Tetapi Anda justru mengatakan saya mengatakan ini dan itu, isinya tidak ada, kosong atau hoak. Nah, jika Anda mengatakan hoak tentang kebangkitan Yesus, tentang kematian Yesus, nah, apakah manusia mati langsung go to the hill? Nah, tidak mungkin. Kalau tidak ada manusia yang bangkit dari antara kematian, berarti manusia seluruhnya mati langsung ke neraka, Itulah yang Anda maksud. Tetapi karena di dalam ajaran Alkitab, Sang Mesias yang menginjak kepala sular tua mati, tetapi maut tidak berkuasa. Mati, bangkit, dialah yang dikalahkan. Itu semua rekonsiliasi. Jadi yang dikalahkan oleh Yesus itu di atas kematian, penyaliban itu adalah penebusan dosa warisan. Jadi dosa warisan itu tidak bisa ditebus oleh siapapun, kecuali harus diambil lagi. Karena iblis sudah mengambil Adam dan Hawa dari taman Firdaus, terbuang ke bumi, tetapi Tuhan tidak rela keturunan Adam dan Hawa menjadi binasa. Dialah yang sudah berjanji atas dirinya, yang lahir dari peristiwa dari keturunan wanita, yaitu Bunda Maria. Dialah yang mengalahkan kematian itu. Jadi tidak ada nabi-nabi lain lagi ya. Yang nggak tahu kalau Anda mengimani iman yang berbeda, nggak tahu kalau itu hak personal lah itu. Tetapi kalau di dalam ajaran Yesus, di dalam Alkitab, setelah Yesus, misinya di dunia itu tidak ada lagi nabi,
tidak ada lagi kitab. Kalaupun ada nabi, itu dia hanyalah nabi palsu. Kalaupun ada kitab, itu pun pasti kitab yang berbeda. Sebab itu sudah dikunci semua. Oke? Jadi sekali lagi, tidak ada yang sia-sia tentang kematian Yesus. Jika tidak ada yang bangkit dari dalam kematian, maka manusia mati langsung go to the hell. Itu jangan sampai terjadi. Oke? Jelas? Keselamatan? Bagaimana? Masih makan kah? Oh, sorry. Jadi Makan dulu lah. Udah. Apa yang Bapak jelaskan barusan itu sama sekali tidak membantah data yang saya sajikan. Bagaimana kemudian Yesus menyebut Mesias itu dipanggil Tuan oleh Daud, bukan dipanggil anak. Pertama. Kedua, Mesias itu seorang raja yang menaklukkan kemudian bangsa-bangsa. Yang ketiga, seorang raja yang lebih besar dari Daud. Sementara Yesus itu tidak pernah menaklukkan musuhnya. Kedua, Yesus anak Daud, bukan Tuan Daud. Ketiga, Yesus itu tidak pernah menjadi raja. Tidak mampu dia memberikan kerajaan kepada Bani Israel. Artinya, menurut pernyataan Yesus sendiri, di dalam Matius 22, Markus 12, Mesias yang dimaksud oleh Yesus, oleh Daud yang dipanggil Tuan itu bukan Yesus. Jadi ada oknum yang lain yang kemudian disebut Tuan, Sayyid. Dan itu bukan anaknya. Makanya Yesus menerangkan ketika dia berbicara di Bait Allah, bagaimana kemudian orang Taurat, penganut ahli Taurat di situ, orang-orang Farisi di sana, itu bertanya tentang Mesias. Apa pendapatmu tentang Mesias? Kata Yesus. Anak siapa dia? Nah, kata orang Farisi, anak Daud. Tapi disanggah oleh Yesus sendiri. Jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu sebagai tuannya? Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, jadi kata Yesus, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia juga adalah anaknya? Artinya, ini secara tidak langsung Yesus membantah, aku bukan Mesias karena aku adalah anak keturunan Daud. Yang Mesias itu adalah oknum yang dipanggil Tuan atau Sayyid. Bukan keturunan Daud, tetapi adalah tuannya Daud atau Sayyid. Itu yang perlu dipahami, Pak. Dan ini Anda tidak bantah. Tidak ada bantahan kemudian. Apa yang saya terangkan. Jawab ya. Saya jawab ya, Zulkifli. Apa yang saya terangkan kemudian, itu tidak Bapak bantah karena Yesus itu adalah anak Daud. Berarti Pertama dia itu adalah praeksistensi. Berarti dia ini bukan kemudian oknum yang memenuhi syarat sebagai tuan. Kalau dikatakan berbicara mengenai praeksistensi, oke. Tetapi faktanya ketika Yesus datang di atas muka bumi, dia tidak memiliki kerajaan dan dia tidak memiliki musuh yang mampu dia taklukkan. Jadi mau hoaks seperti apapun kemudian yang dibawa pada malam hari ini itu terbantahkan semua. Dia akan menaklukkan musuh-musuhnya. Musuh mana yang ditaklukkan? Sementara justru dia yang dibunuh oleh musuhnya. Harusnya malu untuk membahas ini, tapi mau kayak mana lagi gitu.
Kamu akan duduk di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Siapa musuh Yesus yang takluk di bawah kakinya? Ada? Nggak ada itu, Pak. Makanya Bapak kesusahan untuk membantai data yang ada. Kalau yang tadi nyeletuk itu tidak menghujat, silakan aja dibuka mute-nya, kita berdialog dengan baik. Untuk membuktikan ini, karena Bapak yang membawa kasus Mesias, dan Pak J. Daimaho itu tidak mampu kemudian untuk membantah data yang saya sajikan. Boleh saya, bro? Oh, silakan. Oke. Lanjut dulu. Iya, dijawab aja, Bang. Siapa yang kemudian ya setelah Daud yang mampu mendirikan kerajaan yang lebih hebat dari kerajaan Daud? Oke. Kita pakai data Alkitab ya. Silakan. Ya, yang bro harus tahu itu bukan kerajaan yang seperti bro pahami adalah kerajaan dunia. Ini berbicara tentang kerajaan surga. Oke, nanti kita lihat. Oke. Ya. Bro, mati melalui sebuah kudus kerajaan. Oke, bentar ya. Pak siapa ya yang tadi? Pak J. Daimaho. Iya. Silakan, saudara. Ya, tadi saya mendengar bahwa Daud itu lebih tinggi. Bagaimana pula, bro? Yesus mengatakan Yesus menganggap Daud tuannya, ya kan? Pernah baca kan ayat itu? Masa kan harus memutar begitu? Jangan Anda balik. Kalau Anda pernah baca lagi. Saya kasih datanya. Markus 12:35 sampai 37. Daud menyebut oknum ini sebagai tuan. Lah iya. Artinya bukan Yesus yang menyebut Daud sebagai tuan. Kebalik. Iya, artinya Daud bawahannya. Ya, betul. Nah, ini, bro. Oke. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ini bentar ya. Ini berbicara tentang penggenapan nubuatan. Oke, seperti ini. Nubuatannya di sini. Baik, bentar ya. 2 Samuel 8 ayat 7. Oh, sorry. 7 ayat 8. 2 Samuel 7 ayat 8. Nah, oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Oh, bukan. Sorry. Bukan 2 Samuel. 7 ayat 7. Oh, 1 Samuel kayaknya ya. Bentar, bro. Ini berbicara tentang nubuatan ya yang digenapi. Bentar ya. Nah, ini. Hashem berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah, ini Yesus itu adalah penggenapan nubuatan, yaitu Hashem akan datang dan akan menjadi raja. Dia memerintah dengan kerajaan surga. Nah, seperti itu ini buatannya. Nah, itu semakin terang juga di sini ya. Zakaria 14 ayat 9. Nah, maka Hashem akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Hashem adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya.
Nah, Yesus itu Oke, ya. Jadi apa yang kemudian saudara sajikan itu hanya cocokologi terhadap kitab orang untuk mendudukkan oknum Yesus yang Anda tuhankan yang sama sekali ditolak. Anda malu di situ. Nah, kemudian apa yang sahabat saya ini uraikan? Yang diuraikan oleh Yesus adalah raja ini dikatakan oleh Daud sendiri di dalam pengajaran Yesus yang disajikan di dalam Markus, bahwa Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Jadi yang berkata ini adalah Daud. Daud sedang membacakan firman Tuhan karena di situ dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti Tuhan ya dalam hal ini adalah utusannya berkata kepada Daud bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Artinya Daud mengatakan, Tuhanku berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Seakan-akan data ini, kalau kita ingin memahami secara pemaknaan bebas, Tuhan berfirman kepada sang Tuan, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawahmu. Kalau ini adalah Yesus, maka nubuatan ini tidak terbukti. Karena musuh-musuh Yesus itu tidak pernah tunduk dan takluk di bawah daripada pemerintahan Yesus. Nah, lalu Yesus melanjutkan ketika dia bercerita kepada orang-orang Farisi, ahli Torah yang ada di Bait Suci. Daud sendiri menyebut dia tuannya, kata Yesus. Bagaimana mungkin dia anaknya? Coba, Yesus yang menyangkal. Daud sendiri menyebut oknum itu sebagai tuannya, bagaimana mungkin Daud menyebut pula dia itu sebagai anaknya? Berarti aku bukan, karena aku anak Daud. Yang menjadi Mesias pengganti kerajaan Tuhan itu, yang diberikan kepada raja-raja keturunan Yakub, diambil alih oleh oknum yang di tangannya, yang di kakinya, musuh-musuhnya ditaklukkan atas bantuan Tuhan. Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Artinya, di dalam keberlangsungan daripada oknum ini, di dalam kehidupannya, itu bersama dengan Tuhan, dengan bantuan Tuhan, di dalam menaklukkan musuh-musuhnya. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus, musuh mana yang Yesus taklukkan? Yang mana musuhnya? Satu murid Yudas tidak mampu dia taklukkan. Apa yang digenapin? Jadi nggak usah lari-lari ke kitabnya agama lain. Di pernyataan Yesus aja dulu, dia sudah gugur. Sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Artinya, musuh daripada Yesus harus tunduk kepada Yesus. Apa faktanya? Ada. Dia menaklukkan bangsa-bangsa. Ada dia kemudian bisa menaklukkan orang-orang di luar keyakinannya. Untuk supaya dia jadi pengikutnya. Gak ada. Bahkan ke-12 muridnya, satu murid yang gak bisa kemudian ditaklukkan oleh Yesus. Saya kira begitu Bang Herdi. Jadi data yang Anda sajikan itu tidak ada sambungannya, tidak ada korelasinya dengan Yesus. Anda hanya mengambil kitabnya orang untuk mencocok-cocokkan dengan Tuhan Anda, dan itu sama sekali menurut saya ya naif lah. Silakan. Oke. Kitabnya orang bagaimana, bro? Oh, itu kitabnya Yahudi itu Bang Herdi. Astagfirullah. Saya kok astagfirullah? Maksudnya Bang Herdi sudah usia segini belum sadar kalau perjanjian lama yang dari Septuaginta itu kitabnya Bani Israel. Bro, Anda ngomong, ya? Saya mendengar. Boleh nggak gantian? Lah, kita sudah gantian. Abang ngomong, saya ngomong. Saya ngomong, abang ngomong. Gitu aja. Iya, dengar. Saya mau bicara, kita gantian, bro. Santai aja. Iya, silakan. Okay? Iya, Anda yang santai, relax, kita dialog. Ya, kalau Anda dialog kayak begini tuh biasa.
Saya hanya Silakan, tidak Bang. suka diskusi kayak emak-emak di pasar, bro. Oh, jangan salah, berarti Anda tidak pernah kuliah. Orang-orang intelek, orang-orang ilmiah di dalam berdiskusi itu kayak begitu, Bang. Tergantung materi, tergantung cara penyampaian, tergantung dari muatan penyampaian. Yang emak-emak itu yang berbicara mengenai kutu, sisir, yang kayak begitu. Ini kita sedang berdialog ilmiah, Bang. Nah, kalau saya metodenya kayak kamu tabrak-tabrakan, mana ada manfaatnya, bro? Ya, daripada pelan-pelan, tapi yang disajikan tidak rasional, apa gunanya? Oh, siapa bilang tidak rasional? Saya bawa data, bro. Rasionalnya di mana ketika Anda mengatakan bahwa kitabnya Yahudi itu sebagai kitab Anda? Rasionalnya di mana? Saya melihat, bro, ketakutan ketika saya ambil ini. Coba, rasionalnya di mana? Saya melihat, bro, ketakutan ketika saya bicara. Kenapa begitu? Kok ketakutan, Bang? Iya, makanya. Apa yang saya takutkan terhadap Anda kira-kira? Saya hanya tidak ingin saudara saya berkhotbah pepesan kosong, gitu loh. Artinya kalau tidak ketakutan, biarkan saya menjelaskan, menjawab, bawa data, begitu, bro. Kan Anda tadi bertanya, kenapa Anda mengatakan itu bukan kitab saya? Saya timpali, saya jawab, memang itu bukan kitab Anda. Oke, ayo kasih data saya, Bang, bahwa kitabnya nabi-nabi Yahudi itu adalah kitabnya orang Kristen non Yahudi. Bisa nggak? Saya minta data. Silakan. Jadi gini ya, bro, kami Kristenan beriman kepada mengklaim. Aduh. Tenang, bro, tenang. Beriman Yesus. Ini saya bercerita kitab, bukan bercerita tentang Yesus. Saya minta data. Ini yang membuat sebenarnya ricu Anda. Saya minta data. Kitabnya Yahudi adalah kitabnya non Yahudi. Yesus memang gak nyambung kita. Gitu loh, Bang Herdi. Bro, tenang. Nah, kan? Santai ya, santai. Oke. Saya minta data, Bang. Saya minta data. Please, ilmiah di dalam berdialog, bukan santun pelan lantas memberikan itu bukti bahwa kebenaran. Enggak, Anda boleh keras ngomong, tapi yang Anda sampaikan adalah kebenaran. Silakan, jangan lembut, tapi yang Anda ceritakan itu asumsi, itu percuma saya, gitu loh. Saya minta data bahwa kitabnya Yahudi itu diperuntukkan juga untuk non Yahudi. Silakan. Kalau saya bicara, Anda bisa jamin Anda diam, bro? Bisa ada. Yang penting data yang Anda kasih sesuai dengan apa yang kita minta. Bro, posisi sama. Kamu bukan orang Arab, tapi kamu beriman kepada. Oh, salah. Ya? Al-Quran itu diperuntukkan untuk rahmatan lil alamin. Itu pernyataan Al-Quran. Nah, dengan demikian saya minta pernyataan Taurat bahwa Taurat itu untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia. Silakan. Oke. Jadi karena Abraham seluruh bangsa mendapat berkat, oke? Saya minta Taurat bukan Abraham. Ya Taurat memang ya, untuk silakan. Israel jalankan, bro. Ya, kalau Taurat untuk Israel, ngapain juga Islam sunat-sunat? Emang Arab itu Islam. Saya minta Taurat itu untuk Bani manusia, Bani Adam. Ada nggak, Bang? Taurat memang khusus untuk Israel hukum. Nah, udah. Makanya saya nyolot karena Anda ya mengkantor pernyataan bahwa Anda menggunakan kitab agama orang lain. Udah Anda jawab sendiri sekarang. Memang benar Taurat itu untuk Bani Israel. Udah selesai, seperti Anda menggunakan kitabnya orang, mencocok-cocokkan dengan konsep Anda, di mana konsep Anda Kristen itu adalah konsep yang berlawanan dengan konsep Timur Tengah, agama langit. Yang Anda sajikan adalah konsep gitu. Kok gitu, Bang? Keadaanmu, saya prihatin, bro, dengan keadaanmu. Oh, justru saya prihatin dengan Anda. Tidak ada nilai akademisnya, bro. Oh, justru ini akademisi, Bang. Saya dalam berdialog, kadang saya ambil pulpennya dosen saya suruh duduk diam di kursi, Anda duduk di kursi saya, Pak. Biar saya terangkan di atas meja. Tepuk tangan teman-teman saya. Karena yang saya sajikan adalah data ilmiah. Tapi kalau manut-manut
mengajarkan sesuatu manut-manut tapi isinya kosong, itu pembodohan namanya, Bang Herdi. Istighfar bro, istighfar. Oke. Abangku belum tahu dia. Ya udah, abang sudah mengakui Torah itu Bani Israel punya. Berarti pernyataan saya tidak salah tadi. Silakan lanjut. Saya melihat ketakutan kalau saya ngomong. Ya ampun. Berani nggak? Ya Allah. Kamu biarkan saya bicara. Berani nggak? Saya bukannya nggak berani, Bang. Kita sedang berdialog. Ingat, Bang Herdi, kita sedang berdialog. Kita sedang berdialog, menjajal kebenaran yang masing-masing kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Saya berikan abang ngomong sampai mulut abang robek sampai kuping. Kalau yang abang sampaikan itu kebenaran. Tapi kalau tipu-tipu, hoax, tuyul, tukang tahayul, pembual, itu saya tidak suka. Kalau cuma mendongeng, saya nggak suka. Gitu loh. Syarat sunat untuk melakukan hanya itu untuk Israel. Bahwa kok larinya ke sana? Ada manfaatnya nggak bro? Kalau diskusi kayak mama, nggak ada kan? Makanya bro, intelek dong. Abang, dengarkan Bang Herdi. Bang Herdi, yang saya minta pernyataan, data, dalil. Itu adalah sesuatu yang dinubuatkan Tuhan adalah bangsa pesina. Nah, itu berarti Anda nggak nyambung. Karena data yang saya minta tentang Taurat. Rohani, karena Arab itu sudah dikutuk, adalah penyembah berhala, oke? Nah, itu enggak kayak, saya nggak begitu Bang Herdi. Saya nggak begitu. Saya mengarahkan Anda di dalam Anda menyampaikan data. Saya minta data Taurat yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu dikhususkan juga kepada non-Yahudi. Itu yang saya minta. Saya bukannya nyolot, bukannya rocos, mengganggu Anda menyebarkan apa yang Anda jabarkan. Nah, Anda disaksikan ribuan orang loh ini. Anda disaksikan loh. Iya, karena kamu modal preman pasar, bro, kayak gini kesurupan. Astagfirullah. Ya udah. Silakan poin yang Anda ingin sampaikan. Oke, saya ngalah, silakan. Jadi malam ini sesinya kita membual saja. Silakan. Oke. Ayo, mari kita membual. Ayo, silakan Bang, silakan. Abang yang membual duluan. Nanti saya nyusul. Silakan. Kalau saya ngomong. Enggak, kita jangan berdialog, kita membual. Silakan. Oh, tenang bro. Karena jin Ifrit itu adalah rahmat juga buat Anda. Tenang. Gini bro. Jadi tentang raja, ya, seperti nama saya Malikil Amalak adalah nama yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena di sini Allah tidak mengerti konsep Tuhan, bahwa Tuhan itu Hashem akan datang, dia akan menjadi raja atas seluruh bumi, atas seluruh alam semesta. Nah, itu yang tidak dipahami oleh Allah dan Subhanahu Wa Taala dan Jibril dan Muhammad. Karena di sini Allah konsepnya dia bertindak sebagai tidak tahu apa arti raja, tidak tahu arti kata raja, bahwa adalah sosok, adalah bentuk. Nah, di sini yang tidak dimengerti oleh Allah. Oke, saya ajari apa itu. Itu Anda menghujat loh itu Bang Herdi, Anda menghujat loh itu. Tidak menghujat, Allah tidak Dari mana Anda tahu bahwa Allah tidak tahu apa itu raja? Kalau Allah tahu, bagaimana pula Allah itu menyatakan dia tidak berbentuk, tidak serupa. Oke. Lalu Anda mau pahami kata raja secara etimologi apa? Anda mau pahami apa memang ada pernah orang, oh ini raja. Raja itu pemimpin, Bang. Sekarang saya tanya kepada Abang, Yesus memimpin di mana? Oke, sebentar bro, kita kaji dulu secara etimologi. Allah enggak. Tadi Abang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu apa itu raja. Tenang bro. Allah tidak bisa tergelincir dengan kata raja. Setelah Anda cuma ngais-ngais kitabnya orang untuk mendudukkan Yesus yang anak manusia yang tidak tahu apa-apa itu. Aku tidak tahu apa-apa dari diriku sendiri. Anda nanti menjadi raja. Anda yang tidak ngerti apa itu raja. Nanti larinya kemana? Raja di surga. Dari raja Allah tereliminasi. Karena Allah sudah tidak. Sekarang saya tanya kepada Abang, bahasa Yunani-nya raja apa, Bang? Allah iya, Bang. Oke, titik. Nah, bahasa Yunani-nya raja apa?
Gini. Makanya saya ajari bro, secara etimologi setiap. Bang Herdi. Benar, Pak. Karena saya melihat Allah kekurangan makna, kekurangan kosakata dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herdi ini ngomong nyerang-nyerang Allah. Jelek katanya. Anda bisa baca kitabnya Allah. Tunggu dulu Bang Herdi. Anda sudah bisa baca kitabnya Allah dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Arab, bisa? Allah dalam Ibrani adalah kutub, bro. Sorry. Anda jangan bawa. Itu Allah. Yang sebut Allah itu di gereja. Itu Allah, itu beda. Alif Lam Mim. Itu baru. Anda ini belajar di mana Bang Herdi? Tidak ada. Anda temukan pasti. Anda ini sok-sokan selalu datang di Zoom-nya orang. Anda menghujat Allah, sementara Anda tidak ada ilmu. Kitabullah itu Torah, kemudian Injil, kemudian Al-Quran, dan juga Zabur. Kitab-kitab ini. Saya tanya dulu kepada Abang. Faktanya Allah. Enggak. Saya lihat faktanya Anda nggak ngerti apa-apa tentang Kitabullah. Coba. Tidak ada yang Allah terhujat karena perkataannya sendiri. Allah terhujat. Di mana? Mana Anda membaca? Di mana Anda membaca itu? Di kitab mana Anda baca? Allah terhujat karena narasinya. Allah terhujat. Bang Herdi, please, Anda intelek. Saya minta di kitab mana Kitabullah Anda baca seperti narasi yang Anda ungkapkan barusan. Jangan-jangan Anda ini adalah murid si Kace dan Saifuddin. Bisanya menghujat, tidak bisa kasih data. Kita diteropong loh Bang. Saya minta Abang buktikan bahwa Allah itu tidak mengetahui, Allah itu tidak tahu, ya, Allah itu tidak tahu apa itu. Coba Anda buktikan, baca Kitabullah dulu. Bisa enggak? Oke, saya data Allah terhujat Muhammad. Saya buktikan satu-satu, oke? Oke. Allah dihujat karena narasi Muhammad. Oke. Ya, kamu simak ya. Kawan-kawan simak. Oke. Mata dipakai tulis diam dan tenang. Oke. Allah dihujat karena narasi Muhammad dan Jibril. Di sini jika dosa itu orang bertobat masuk surga, orang Aduh, Bang Herdi, kalau hanya ini yang Anda bawa, itu saya sudah bantah. Saya minta Anda baca Kitabullah. Anda itu ilmunya lebih di atas daripada Allah. Coba. Tenang. Saya tidak akan memberikan panggung kepada penghujat Bang Herdi. Saya tidak mau Anda ditahan. Oke, saya mau Anda membuktikan bahwa Anda itu lebih hebat daripada Allah. Saya minta Anda baca Kitabullah, bisa nggak? Tenang, perdebatan tentang Anda yang harus tenang, Abang. Anda yang harus tenang. Anda ini sudah masuk ke zona menghina. Anda sudah menuduh Allah, sementara Anda nggak bisa baca Kitabullah. Allah itu tidak mengetahui tentang raja. Allah mengatakan dirinya sebagai Malikin Nas, yang merajai manusia. Anda mengaku Anda lebih hebat daripada Allah. Allah nggak tahu apa-apa tentang raja. Itu pernyataan. Ini penistaan, Bang. Nah sekarang supaya Anda tidak dikatakan menista, apakah Anda bisa membaca Kitabullah? Oke, raja adalah gelar penguasa monarki yang paling dikenal. Raja adalah sosok tidak sama. Ini apa sendirinya. Sial saya hari malam ini ketemu dengan Bang Herdi. Dulu suruh baca dia, Pak. Original teksnya. Tidak bisa, Bang Herdi. Bang Herdi, Anda itu nggak punya ilmu, Bang Herdi. Saya itu kasihan sama Anda. Banyak hadis Muslim 9253. Terus dipahami berdasarkan pemahaman otak sendiri. Anda memahami hadis sama Anda memahami kitab Bible. Kalau Anda mau diskusi, mau dikatakan intelek, Anda ya harus meluangkan waktu lah untuk orang lain. Jangan ada orang lain bicara, Anda nyela, itu nggak intelek, bro. Masalahnya saya berbicara dengan hewan, dengan binatang yang tidak tahu etika. Ngerti Anda? Iya.
Saya melihat Anda ketakutan kalau Saya itu bagus-bagus kasih Anda panggung. Di mata saya Anda itu, saya masih anggap Anda itu manusia. Saya kasih panggung Anda menghujat kepada Allah. Saya melihat, pakai apa Anda melihat? Herdi. Pakai apa Anda melihat? Ketakutan apa? Anda bisa baca kitab saya? Iya, saya melihat Anda ketakutan, saya membongkar. Saya tidak ketakutan, Herdi. Kamu, Yesus, Paulus datang di hadapan saya, sedikit pun bulu saya nggak berdiri. Apalagi cuman pelahap babi kayak Anda. Orang yang suka tidur sama anjing kayak Anda itu nggak patut saya takuti, ngerti? Tenang bro, tenang. Cuman mulut Anda itu yang terlalu kurang ajar. Kapasitas otak Anda itu tidak punya kapasitas apa-apa. Mulut Anda itu yang terlalu lebar. Anda mengatakan Allah tidak tahu apa-apa, sementara membaca kitab saja Anda nggak bisa. Orang yang mengendalikan emosi di surga diberi. Saya lagi emosi memang, betul. Saya lagi jengkel sama Anda. Kesal saya, karena saya berbicara dengan orang gila kayak Anda. Anda tidak bisa mengendalikan emosi, maka hak kebebasan memilih bidadari akan dihapus oleh Allah. Ingat itu, bro. Jadi Anda monyet, Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri di surga. Paham kau? Tenang. Kamu yang tenang. Dasar kau, ya. Tenang, bro. Kesurupan. Makanya, bro. Saya tenang. Kamu itu yang gila, pemakan babi. Dasar biawak kau. Saya ajarkan. Herdi, saya ajari kamu ya. Yesus itu mengajarkan kepada pengikutnya akan mendapatkan 100 istri. Kamu bukan pengikutnya, asal kau tahu. Bagus, saya sopan-sopan samamu. Saya kasih panggung. Ya, kami pura-pura menganggap kamu itu punya ilmu. Tolong di-mute. Punya ilmu gini. Bahwa Islam yang punya di-mute ini setan ini di-mute. Dikeluarkan dari sini, saya nggak mau. Tidak, saya bubarkan MMCI. Oh, siap. Bubarkan dari sini. Siap, udah dikeluarkan. Saya menghargai dia. Saya kasih panggung dia. Baik-baik selalu dikasih. Seakan-akan dia itu punya ilmu. Bahas hadits, bahas ayat Quran. Dikasih dia panggung. Makin melonjak dia. Dasar binatang. Makan babi. Luar biasa, Gurunda. Tergantung apa yang dimakan Gurunda itu. Biadab. Kau bilang saya takut samamu. Kurang ajar. Takut apa saya sama kalian? Nah, udah hilang Gurunda si noda-noda di kehidupan ini. Janganlah, teman-teman Kristen kami umat Islam itu ya sekuasa-kuasanya kami terhadap pengetahuan kami. Kami tidak pernah goblok-goblokin, kami nggak pernah mengatakan yang melebihi kapasitas kami terhadap agama kalian. So, ini Allah dihujat, Tuhanmu tidak tahu, Jibril tidak tahu, Muhammad SAW tidak tahu. Ini bahasa apa ini? Sementara kamu muncul di sini, biadab, kamu cuma bisa terjemah. Jadi karena modal bisa baca tulis bahasa Indonesia, udah bisa menggurui gitu, udah bisa menghujat Allah gitu. Ya, boleh hujat saya, pribadi saya boleh kau hujat, boleh kau anjing-anjingin saya, tapi jangan pernah sembahan saya kau maki-maki kayak begitu, saya nggak terima. Paham? Kalau dibilang Anda itu dikasih panggung, dikasih tempat, mari berdialog baik-baik. Janganlah Anda minta dikasih panggung terus kemudian Anda itu mengajarin kita seperti anak kecil gitu. Mau diikutin maunya. Jangan salah kalau saya bicara, lu siapa? Mau ngomong seenaknya saja. Seakan-akan apa yang kau sampaikan itu adalah benar. Kau adalah dosen, ngajarin Quran lagi kepada saya, ngajarin hadits. Menghujat lagi. Kan biadab.
sebenci-bencinya kita, ya janganlah sampai sembah itu dimaki. Mana saya pernah, paling maksimal saya mengatakan, Yesus itu menurut Paulus manusia terkutuk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Data saya ada. Lu katain Tuhan saya nggak tahu. Tuhan kamu itu nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala itu gagal. Kan kurang ajar. Kalau Tuhan mau gagal menjadikan Bani Israel menjadi pengikutnya, itu betul. Tolonglah ya, teman-teman Kristen, saya itu tidak seperti bom-bom yang suka menghujat, menghina, menista. Ada lagi masuk, mau dikasih ruang, bicara sopan katanya, pelan-pelan, tapi isinya hujatan yang kurang ajar. Ya, nggak adanya saya takut sama juga nyawanya Allah, nggak takut saya, Bang. Oh, ketakutan nenekmu kiper. Apa yang saya takutkan samamu? Kau kumpul semua makanan-makanan untuk nyerang saya juga, saya nggak takut sama kalian. Apa sih? Nggak perlulah takut-takut kayak gitu. Si bombol lagi ngancam-ngancam pakai badik lah. Nggak perlu. Kita dialog, bisa berkeras lempar kursi kita, dialog. Tapinya kita ini pernah juga duduk di meja kuliah. Kita pernah dialog, kita pernah penjabaran makalah, ada masalah yang dihadapi sama-sama kita ini, belum dapat mufakat, lempar kursinya itu biasa. Ini dia tidak, minta, janganlah nyeletuk, kalau ketakutan kali kau, saya ngomong, bukannya ketakutan yang kau sampaikan itu apa, saya tanya Taurat itu, kayak mana datanya di dalam kitabnya Nabi Musa, mengajarkan bahwa Taurat itu diperuntukkan kepada semua manusia. Sementara datanya ada. Yeremia 31, 33 itu menyatakan bahwa Tuhan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin Bani Israel. Mana datanya? Torah dimasukkan ke dalam batin non-Israel. Layaknya Al-Quran, seruannya kepada seluruh manusia gitu. Padahal dari tadi dia di sini, apa jadi saksi. Saya dialog dengan Pak Jenei Baho, bicara baik-baiknya kami. Kenapa saya kasih ruang kepada Jenei Baho? Karena dia tidak membahas Quran, dia tidak membahas Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak membahas hadits. Kalaupun dia mengatakan hadits dan apa yang terkait dengan umat Islam masih dalam koridor yang bisa dimaklumi. Ini tidak, nyerahnya kepada Allah, nyerahnya kepada Jibril, nyerahnya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Habis itu dia ngomongnya apa? Gak ada isinya. Terus mau dikasih ruang. Orang lagi dialog, bisa saya masuk, dikasihlah ruang, diharap bisa membantu saudara Jenei Baho. Malah tambah hancur. Ya, saya minta maaf teman-teman kalau hiburan kita malam ini saya usir. Ya harus kayak begitu. Biarpun teman-teman di sini senang dengan tukang penghibur beliau tadi itu, ya pelawak. Tapi mohon maaf, saya harus usir dari sini. Saya nggak mau Allah itu dihujat. Allahu Akbar. Mungkin sahabat-sahabat yang lain, silakan dilanjut. Yang jelaskan seperti ini, Bang Sumaya. Menunjukkan dia katanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu lemah, tapi apa yang menjadi firman membaca saja nggak bisa. Jadi di situ mau ngeles gitu. Makanya tadi Bang minta kalau Allah itu lemah itu. Baca bismillah saja nggak bisa, mau mengatakan Allah itu lemah, ya nggak ada kekuatan untuk mengatakan seperti itu. Kalau Pak Jenei Baho kan koridornya kan bertanya, dijelaskan, mendengarkan, sangat ini ya, santun kalau Pak Jenei Baho seperti itu. Kusuruh baca kitab Allah, kitabullah, nggak bisa dia. Mungkin harus berguru dulu dengan Cak Tata 9 tahun, biar lidahnya itu bisa putar-putar dulu, Bang Suma. Iya betul Bang, betul Bang. Nah, tinggal Cak Tata sanggup nggak ngangkat murid Herdi gitu. Kena virus ya.
Allahu Akbar. Ada guru saya di sini, adik saya. Maaf tadi saya agak keras. Oh, saya dukung itu, Gurunda. Ya, Gurunda. Mesti ada yang begitu, Gurunda. Gurunda, kami mendukung Gurunda. Alhamdulillah. Saya nggak enak loh, Allah digituin. Ya, biar kata orang kita ini memaklumi dia. Lagian Allah menerangkan, fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira. Kita harus berjuang besar memang. Mati-matian kita harus berjuang untuk menegakkan tali agama Allah ini. Dari orang-orang yang kayak begini. Allahu Akbar. Oh iya. Karena kita ini dipur loh Gurunda, hitungannya tuh. Kita dipur. Mereka menghujat kita bisa. Cuma kita oleh Allah Azza wa Jalla itu jangan hujat sesembahannya. Jangan hujat nabi-nabi yang di sana, karena kita juga mengimani nabi-nabi yang ada di dalam Torah dan Injil itu juga. Makanya jadi kalau misalnya Islam ini menang dalam argumentasi, wow keren. Karena kita udah dipur duluan. Pur -1 gitu tuh. Ya tadi kan ini dek, saya dengan saudara kita Pak Jenei Baho membahas tentang, saya bukan berdasar alibi atau berdasar daripada asumsi saya. Saya beranjak dari Markus 12:35-37 dan juga Matius 22:1-45, di mana Yesus mengatakan jika Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya? Saya memahami dalil itu, iya. Iya, makanya saya minta, berarti Mesias yang dimaksud ini bukan Yesus. Karena bagaimana mungkin kemudian Daud memanggil dia Tuhan kalau dia itu anak, sementara Yesus itu adalah anaknya gitu loh. Nah, saya menginginkan ada pemahaman yang berlainan dengan pemahaman saya berdasarkan data ini. Artinya ada penafsiran lain yang harus disampaikan ke saya. Bukannya lari kemana-mana dia kayak tadi tuh. Sudah lihat saudara. Kenapa dia larinya ke raja, Gurunda? Itu dia. Mohon maaf. Ada ini saudara kita yang salah paham tentang tadi masalah mood ya. Itu begini, tak ceritakan. Saya nggak tahu kalau saya jadi host karena Bang Zion itu perangkatnya bermasalah, hostnya dilemparkan ke saya. Nah, sesudah itu Bang Zion nggak bisa mengendalikan moderator gitu. Mohon maaf untuk Pak Zainal Arifin, bukan berarti klarifikasi ya. Lebih ngemut gitu ya, karena apa, jalannya dialog tadi sudah bagus dengan Pak Jenei Baho, dan kita pun nggak mau melebihi apanya Bang Zumas lagi berdialog terus kita mengeluarkan Herdi tanpa perintah Bang Zuma juga, kita nggak mau. Maaf sebelumnya Pak Zainal Arifin, jangan salah paham. Yang ngeluarin Herdi saya, Bang Arifin. Yang ngeluarin Herdi saya. Atas perintah Guru Nazumas, mendengar Nazumas langsung saya kick buat kalian. Daripada saya pingsan nanti di sini ya kan. Oh iya, nggak suka. Siapa yang terima Tuhannya dihinakan kayak begitu? Jadi terhitung penghujat itu yang penting yang penting mereka mau ngomong apa aja bebas, yang kesempatan untuk menghujat Tuhan mereka. Karakternya gitu. Karena ini Gurunda, penghiburan imannya itu datang dari menghina Islam, menghujat Islam. Tanpa menghujat Islam, nggak akan ada penghiburan iman, tidak akan ada kebesaran nama Kristus. Gitu. Contoh, Tepudin, Zang, kalau misalnya bahas Ibrosto, nggak bahas Islam, sesepi-sepinya. Viewer paling di bawah 5.000. Tapi sekali bahas Islam demi kebesaran nama Kristus, wow, langsung 20.000, 50.000, 70.000. Jadi memang sudah fakta. Kalau misalnya iman mereka itu makin kuat dan makin kokoh jika ada penghujatan terhadap agama-agama lain gitu. Tergantung agama apa yang mayoritas di suatu wilayah tersebut. Kalau misalnya agama mayoritasnya Islam, Islamlah dihujat gitu. Tapi kalau di India, Hindu yang dihujat gitu. Kalau di Thailand, Vietnam, Buddha yang dihujat. Itu sesi terakhir itu Korea, karena mereka itu kitabnya sendiri justru umat Islam lebih paham, seperti Bang Juma gitu, sedangkan jadi pakai jalan terakhir menghujat gitu, kayak Kace si Pudin gitu.
Nah, Allah iya, nggak mungkin Kosman dan bisa. Tepudin juga ini bagus, Statahta, karena mereka adalah, aku kasih gelarnya itu korban penebus hujat gitu. Jadi Tritung ini mereka tuh mau menghujat, cuma mereka nggak mau mikul salibnya atas penghujatan yang mereka lakukan. Jadi mereka tuh saling mengundi siapa nih yang akan kita tumbalkan untuk menjadi domba penebus hujat. Ah, Kosman dapat. Nah, ya udahlah. Kita serahkan Kosman supaya kita bisa bebas menghujat yang lainnya gitu. Nanti setelah Kosman Tepudin, setelah Tepudin yang lain-lain digilir lah sama mereka gitu. Jadi penumbalan dalam Tritung penghujat itu sering terjadi. Wah, hebat. Iya. Tadi pas saya di awal ingatkan, Bang Hendy sudah menghina loh, udah mencerita loh, bilang gitu. Masih aja. Lanjut ya dia ya. Nambah pahala. Iya. Malah makin menjadi-jadi. Ya udahlah. Konvergusen aja sama guru, ndak dikasih kesempatan. Jangan mungkin dia ndak mau menghujat. Masih gitu Iya. dikasih kesempatan. Ya emang kalau nggak menghujat ya nggak terhibur imannya, nggak ada. Kristus itu loh. Kristus tuh nggak besar kalau tidak ada penghujatan kepada Islam tuh nggak besar dia itu. Ya, dilihat aja di perjanjian baru itu. Yahudi hujat sehancur-hancurnya, di framing sehabis-habisnya. Sering mau ini terlihat bodoh, terus terlihat arogan, yang macam-macam gitu Yahudi di framing. Coba orang Yahudi baca perjanjian barunya orang Tritung, pasti kesel lah liatnya. Nah, berkaca dari apa yang ada karakter tokoh-tokoh di dalam perjanjian baru, ya inilah karakter mereka itu asli jadinya. Memang menghujat agama lain itu adalah menghujat agama lain itu adalah sebuah bensin atau sebuah energi bagi keimanannya Tritung gitu. Dengar nggak tadi? Dengar nggak tadi di awal deh? Begitu dia masuk, dia sebut namanya Malik Amalak. Menghina Allah lagi dia di situ kan? Iya, dia katakan namanya itu ditakuti oleh Allah katanya. Terus Allah itu katanya artinya kutuk. Kan biadab memang. Wow, dia nih Takia Korintus itu bukan Allah. Itu makanya aku bilang loh, bukannya di gereja selalu panggil Allah kami. Berarti Bapak terkutuk itu, kutuk Bapak. Allah Bapak kutuk Bapak, Allah Putra kutuk Putra. Dikiranya kita ini orang enggak belajar kali ya. Dari awal itu udah kaget saya. Ngutuk sendiri itu. Ngutuk sendiri itu, Bang, namanya. Iya, kan Bapak berarti kutuk Bapak. Iya, mereka nggak peduli linguistik, nggak peduli sejarah kayak gimana. Yang penting menghujat Islam itu aja. Hidup mereka untuk menghujat, karena nanti udah di sorganya mereka menjadi boneka seperti di Taman Boneka Dufan, Gurunda. Nyanyi terus. Dalam kekekalan loh itu. Iya, dalam kekekalan bakal nyanyi terus. Makanya mereka muas-muasin. Aduh, ini gimana ya supaya plus di surga membosankan, maka aku di dunia mesti berbahagia. Caranya gimana ya? Ironisnya caranya adalah menghujat Islam. Apapun yang di dalam Islam dihujat gitu. Berarti konteksnya terbalik ya Bang Kores ya. Kalau kita ingin selamat dunia akhir, kita hujat. Nah, mereka malah menghujat. Yang kedua, tadi ada ayat yang sering kita lihat, mengenal engkau satu-satunya yang diutus gitu ya. Itu kalau kita dengar gitu logika kita terbalik ya. Saat Bang Zuma tuh menyebutkan ayat itu mungkin dari awal sama penafsiran dengan Pak Naibaho tadi ya. Tapi di ujungnya kok beda gitu loh. Karena apa? Yesus masih menjadi manusia. Itu yang membedakan semua. Iya. Di sini logikanya terbalik ya yang Bang Kores ya. Masih ya. Saudara Pak J. Naibaho, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang, silakan. Ya sudah. Apanya itu saya bacakan kembali satu kali lagi tentang Mesias itu. Silakan. Nah, jadi kalau Mesias itu kebuka mic-nya. Baru kebuka Pak, dari tadi saya nggak kebuka-buka mic-nya, makanya nggak bisa ngomong kayak orang gagu, nggak bisa ngapa-ngapain, saya keluar masuk, nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, oke. Silakan Bang Jenabo dilanjut.
Nah, itu tentang pemahaman Mesias itu saya bacakan lagi. Kristus, Mesias itu Kristus. Jadi sudah dijelaskan di sini. Memang itu tidak bisa bergeser lagi pemahaman antik apa itu tentang Mesias. Saya bacakan artinya itu. Jadi terjemahan dari Yunani dari kata Ibrani, Mesiak atau Mesias, Al-Masih, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Jadi dia sekali penyelamat ya karena dia Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama untuk Yesus. Jadi jelas itu sudah tidak bisa bergeser lagi tentang Mesias itu. Mungkin ya kalaupun berbeda pemahamannya menurut dia itu dari perspektif masing-masing cara bermaninya, karena bagaimanapun juga agama itu juga sudah beragam. Nah, jangan ke ini di dalam ajaran sama Kristen saja pun memahami sesuatu pemahaman juga berbeda, apalagi sudah. Nah, kalaupun juga beda dari kalangan Anda tentang Mesias itu, Raja Daud dengan ini disebut apapun itu memang ya tidak ada masalah, tetapi untuk kalangan-kalangan masing-masing kubu lah. Tetapi kalau sudah di dalam ajaran ya khususnya yang saya imani, menurut ajaran yang saya imani, Kristus itu, Mesias itu adalah yang diujikan itulah Kristus. Jadi kedatangannya itu ya tentang kerajaannya itu bukan kerajaan yang sifatnya duniawi seperti raja-raja yang dipegang oleh Herodes. Dia raja-raja sebuah wilayah, namanya ya punya wilayah dia. Raja yang ada pada Yesus bukan bersifat wilayah, tetapi disebut menyangkut ke seluruh langit dan bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi dia mencakup secara keseluruhan. Itulah pemahaman yang saya tahu, yang saya imani. Oke, jadi itulah mungkin pemahaman yang bisa saya jelaskan tentang apa itu Mesias. Oke, terima kasih. Baik, Bang. Nah, gini kan bagus. Jadi meskipun kita ini menjelaskan sesuatu ya, tidak hanya menjelaskan apa yang dia pahami. Nah, nanti saya muncul di hal tersebut, gitu. Kenapa saya tidak menyelah? Karena dia nggak nyerang. Arti kata bahwa dia sedang menjabarkan imannya, berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu nyerang, dalam arti kata dia sok tahu tentang iman kita gitu. Sementara yang kita ceritakan di sini mengenai Mesias. Nah, kalau yang saudara kita jelaskan tadi mengenai Mesias, itu adalah konsep Mesias yang dia pahami. Sementara saya hadir kemudian menceritakan tentang Tuhan yang dipanggil oleh Daud. Sehingga Yesus juga mengatakan, jadi jika Daud sendiri menyebut dia sebagai tuannya, bagaimana mungkin ia menjadi anaknya? Lalu kemudian kita jabarkan bahwa yang dimaksud daripada dia, sang tuan ini, berdasarkan pengakuan Yesus dalam Matius 22, bahwa Daud sendiri berfirman, ya Daud sendiri menerima firman, dan ketika kemudian Daud menerima firman, sang Tuhan ini berkata kepada tuannya. Sang Tuhan berkata kepada tuannya Daud, ya, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Ini perkataan Daud bahwa Tuhan berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, kita urai. Kalau yang dimaksud tuanku di sini adalah Yesus yang adalah anak Daud, pertama, bagaimana mungkin Daud memanggilnya sebagai tuan kalau itu anaknya? Kedua, dia akan bersama dengan Tuhan untuk menaklukkan musuh-musuh daripada sang Tuhan ini. Dan dia akan menjadi pemimpin.
Nah, ini yang saya jabarkan kemudian, dan saya minta penjabaran saya yang saya urai panjang lebar itu dipatahkan dengan argumen yang berdasarkan data gitu. Matius 22 berapa itu? Matius 22 41 sampai 45, Bang. Silakan. Coba dibaca dulu di situ bahwa Daud sendiri mengatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Matius 22 duduklah di sebelah kananku. Di situ. Iya, Matius 22. Nah, saya bacakan ya, mulai dari 41-nya. Ketika orang-orang Farisi itu sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana Daud oleh pemimpin roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakiku. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Hari itu tidak seorang pun juga yang berani menyatakan sesuatu kepadanya. Jadi sepertinya yang jadi pertanyaan di sini yang tentang apa itu sebenarnya? Jadi gini Bang, tadi saya urai ya, Markus 12 juga muatannya sama. Nah, ketika kita melihat konteks daripada dalil ini, Yesus memberikan syarat bahwa Mesias itu adalah tuannya Daud. Dan ia bukan keturunan Daud. Serta Mesias itu akan menundukkan musuh-musuhnya dengan bantuan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa dia adalah seorang raja yang harus lebih tinggi dari Daud, yang mampu mengalahkan lawan-lawannya, serta Mesias ini tidak lahir dari anak keturunan Daud. Dan Daud harus memanggil dia dengan panggilan Tuhan. Itu yang saya lihat sesuai dengan kutipan daripada data yang Abang tadi bacakan. Oke, kalau saya baca perikopnya itu di situ tertulis hubungan antara Yesus dengan Daud. Jadi sebenarnya kan berbeda kalau kerajaannya itu. Kalau Daud itu ya kerajaannya bersifat wilayah. Nah itulah apanya itu. Tidak ada kepada mereka. Jika demikian, bagaimana Daud oleh dipimpin oleh roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, duduklah di sebelah kananku. Tapi ini sebetulnya menjelaskan masalah hubungan antara Yesus dengan Daud. Tapi Daud itu bukan Mesias. Tidak ada dijelaskan di situ Daud Mesias. Jadi itu hanya kalau Mesias itu ya Yesus itu, tetapi kalau Daud itu hanyalah raja. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak bisa dikatakan Daud itu Mesias. Itu yang saya pahami kalau kutipan dari Matius 22 itu. Iya. Jadi yang saya lihat ini bukan bukan hanya sekedar pemberitaan biasa gitu. Bahwasanya ketika Yesus mengatakan Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia adalah anaknya? Jadi kalau hari ini andai saja teman Kristen sesaman dengan Yesus, ketika kemudian teman Kristen mengatakan bahwa Yesus engkau adalah Mesias itu yang dimaksud oleh Daud itu, maka kemudian Yesus sendiri akan menjawab, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin aku ini yang anaknya adalah Mesias itu? Jadi ada Mesias lain yang sedang dibahas oleh Daud. Dan itu bukan Yesus. Meski Yesus juga adalah Mesias. Tapi Mesias yang dimaksud oleh Daud itu beda. Mesias yang dimaksud oleh Daud adalah Mesias yang kemudian mampu menundukkan musuh-musuhnya. Gitu. Itu yang saya pahami berdasarkan penjabaran daripada Matius 22 dan juga Markus 12. Yesus
Yesus Mesias, oke. Tapi dalam hal tentang yang diceritakan oleh Daud ini, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Yesus, ini ada Mesias yang jauh lebih hebat daripada Daud itu sendiri, sampai Daud pun harus memanggilnya dengan panggilan Tuhan. Gitu. Karena Yesus membantah. Bukan, di situ tidak ada Yesus di situ. Di situ orang Farisi, itu percakapan orang Farisi dengan Daud. Orang Farisi lah yang bertanya itu orang Farisi bercakap-cakap bersama dengan Yesus. Yesus, Bang. Bang Zuma minta waktunya sebentar, Bang Zuma. Itu ada dari live comment, diminta untuk admin Bang Zuma mencabut kunci biru namanya Sandi karena menghapus komen-komen dari kita Muslim. Saudara-saudara kita pada protes gitu, Bang Zuma. Udah Bang, udah dicari dari tadi nggak ditemukan. Akun itu cuman muncul pemberitahuan penghapusan, tapi akunnya nggak terlihat. Si penyusup ini pintar. Dia nggak nampak akunnya si penghapus iya. Dia nggak nampak. Hiker Bang. Iya. Jadi kalau di sini ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus berkumpul. Yesus bertanya kepada mereka, katanya. Nah tuh, berarti Yesus yang bercakap-cakap dengan orang Farisi, Bang. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Nah, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Itu jawabnya orang Farisi itu. Katanya kepada mereka, jikalau demikian bagaimanakah Daud dipimpin roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Nah, kepada tuanku, Tuhan telah berfirman, tuanku yang dimaksud itu ya ke Daud itu. Duduklah di sebelah kananku sampailah musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi itu mungkin cara, ya nggak tahu ya, kalau cara memahaminya mungkin beda. Kalau di bukan Yesus menjelaskan apanya itu, bagaimana mungkin Yesus disebut anak Daud, sebab sementara Daud sujud kepada Yesus. Nah, jadi jelas itu memang yang nggak mungkin kalau secara menurut logika manusia. Yesus itu kan baru lahir di abad Masehi, abad pertama lah. Sementara Daud sudah lebih awal. Nah, itu yang menjadi keheranan orang Farisi itu, sehingga mereka itu bertanya, bagaimana mungkin Daud mengatakan kepada Mesias itu tuannya. Sementara kalau di zaman Nabi Daud kan Yesus belum ada. Nah, itulah menjadi apanya itu. Jadi bukan, ya gimana ya cara menjelaskannya itu. Jadi bukan mengatakan tentang cara menjelaskan itu harus dikaji dulu lebih dalam. Bukan seperti yang Anda jelaskan itu. Lalu bagaimana mungkin? Itu pertanyaan daripada kegalauan hatinya orang Farisi itu. Bagaimana mungkin Daud berkata dia anak Daud, sementara Daud mengatakan kepada Yesus tuannya. Nah, itu memang kan secara logika memang agak simpang siur apanya cara memahaminya itu, tapi kembali kepada kerohanian, keimanan. Yesus itu sudah dinubuatkan dari sejak dahulu, sebab yang dijanjikan itu, yang kemesiasannya itu sudah direncanakan di zaman-zaman mulai kitab Kejadian. Jadi itulah yang tidak bisa dipahami oleh orang Farisi. Kalau menurut yang bisa saya maknai itu. Jadi memang wajar, secara logika memang orang Farisi itu tuh wajar. Mereka itu bagaimana mungkin Daud mengatakan Yesus adalah tuannya. Nah, sementara Yesus itu anak Daud. Nah, itu kan memang sepertinya kalau dimaknai ya memang janggal apanya itu. Tetapi kalau secara keimanan, ya Yesus itu Alfa dan Omega. Bahkan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Jadi kalau Anda memahami seperti itu, mungkin bertanya seperti itu ya
ya mungkin wajar lah, tetapi itu dalam apa namanya, dalam konteks logika, tetapi dalam konteks keimanan, kerohanian, Yesus sudah berkata, bagaimana mungkin? Yesus lebih duluan. Yesus sudah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, itu pun secara logika itu tidak masuk akal. Nah, orang Yahudi bertanya, bagaimana mungkin kau bisa mengenal Abraham sedangkan umurmu belum ada 50 tahun? Nah, itu sesuatu memang ya secara akal memang tidak masuk akal ya kalau apanya itu. Tetapi pada kenyataannya Yesus yang berkata, sebelum nenek moyangmu Abraham ada, aku sudah ada. Nah, di situ pun juga akan menjadi dilema kalau mau diperdebatkan. Sesuatu kan tidak mungkin. Apanya itu, jawabannya itu, tapi itu kalau kita beriman, percaya dengan apa yang sudah dibuatkan, bahwa Tuhanlah yang ada di dunia. Nah, karena dia Tuhan, dia sudah ada. Sebelum yang ada itu ada. Sebab dialah yang menciptakan segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi saya kira mungkin itulah yang bisa saya tambahkan tentang Matius 22 itu. Oke? Iya, baik Bang. Jadi saya mengurai kembali berdasarkan daripada Matius ini. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, "Wahai orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, kepada Yesus, "Anak Daud." Gitu. Ini yang diceritakan di dalam kitab ini, dalam data ini. Orang-orang Farisi ketika ditanyai oleh Yesus, siapakah Mesias itu? Anak siapa dia? Nah, kata orang Farisi itu adalah anak Daud. Lalu kemudian kata Yesus kepada mereka orang Farisi ini, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut Mesias ini sebagai tuannya? Ketika Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Artinya, di sini Yesus sedang berbicara, mengutip kembali pernyataan Daud. Bahwa Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi, Yesus sedang menceritakan satu peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Daud diceritakan oleh Yesus, Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi ini cerita diulang kembali oleh Yesus, di mana cerita ini menceritakan tentang Daud, di mana Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Lalu kemudian Yesus melanjutkan di dalam Matius 22 ini, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin kemudian Mesias ini, ya, bagaimana mungkin kemudian Daud ini menyebut Mesias itu sebagai anaknya? Dengan kata lain, Yesus sedang membantah kalau Mesias yang dimaksud itu adalah anak Daud atau keturunan Daud. Kalau dia membantah itu dengan mengatakan, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia itu adalah anaknya? Berarti Mesias yang dimaksud ini, Tuhan yang dimaksud ini bukan anak Daud. Nah, sementara Yesus sendiri adalah anak Daud. Itu bisa kita lihat. Pembuktian sederhananya bisa kita baca di dalam Markus 10 nomor 43 sampai 48 dan Matius, di mana di situ Matius atau Lukas, di mana di situ bercerita tentang silsilah Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan seterusnya. Berarti Mesias itu yang dipanggil Tuan oleh Daud bukan anaknya. Itu yang saya pahami
Bang Jenny Baho. Jadi kalau dikatakan Yesus yang adalah anak Daud dipanggil Tuhan oleh Daud, ya saya rasa tidak ada korelasinya, karena Yesus sendiri mengatakan bagaimana mungkin kata Yesus, bagaimana mungkin, bagaimana Daud. Jadi katanya, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin Mesias itu anaknya juga, gitu. Jadi itu ada korelasinya nanti kalau Anda sudah pernah membaca di Yohanes 5. Nah, di situ juga ada perdebatan antara Yesus dengan orang Yahudi. Nah, ketika Yesus orang Yahudi menganggap Yesus menghujat Tuhan yang disembah oleh orang-orang agama Yahudi itu. Lalu Yesus menjawab, "Tidakkah engkau membaca kitab Tauratmu? Aku telah berfirman kepada Musa, tetapi engkau tidak percaya." Nah, itu pun logika juga sulit dipahami. Bagaimana mungkin engkau berfirman kepada Musa sedangkan umurmu belum ada 50 tahun. Nah, sedangkan Musa kan udah 1500 tahun sebelum datang Yesus. Nah, itu tidak mungkin. Jadi sama juga seperti itu. Nah, ketika orang-orang Farisi itu berkumpul, Yesus bertanya, "Kamu siapakah Mesias itu?" Itu pertanyaan daripada Yesus kepada orang Farisi. Nah, datang orang Farisi, Yesus menjawab, orang Farisi, anak Daud. Nah, itu juga betul. Tetapi bagaimana mungkin pula Daud menyembah atau bersujud kepada Mesias sementara dia tuannya. Nah, tetapi dia disebut mengatakan Mesias itu Tuhan. Nah, itu kan juga tidak masuk akal sebenarnya secara logika. Nah, sama juga halnya di dalam kitab Yohanes tadi itu. Kau percaya kepada Musa, percayalah juga kepada, sebab Musa telah menulis tentang aku. Nah, tentang aku. Jadi kan sesuatu tidak masuk akal juga secara logika. Bagaimana mungkin Musa bisa menulis Yesus, sementara Yesus umur pada 50 tahun. Nah, itu seperti itu sama bahasanya sama. Jadi sebenarnya itu hanya untuk menjelaskan kepada orang Farisi itu kalau dia disebut derajatnya lebih tinggi atau harkatnya lebih tinggi daripada Daud itu. Nah, itulah yang mau dijelaskan, dipahami orang Farisi itu. Jadi kan tidak masuk akal itu. Bagaimana mungkin Yesus itu Daud? Daud sendiri mengatakan dia Tuhan. Nah, itu sesuatu hal yang tidak secara logika memang tidak. Tetapi faktanya Yesuslah yang berkata itu. Jadi kitab itu memang ya gimana ya, kalau enggak teliti bisa menjadi salah pemahaman. Tapi nggak tahu, kalau memang harus banyak juga, kalau kitab itu tidak mungkin dengan begitu gampang-gampang saja. Cara tekstual gini dibaca begini, tetapi harus ada ayat-ayat pendukung yang bisa menjelaskan, oh begini maksudnya. Sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi ya faktanya bahwa yang dijelaskan itu sebenarnya pemesiasan itu bahwa dialah Tuhan. Nah, itulah kalau yang bisa saya paham. Nggak tahu kalau memang orang kan punya pendapat beda-beda cara pemahamannya. Oke, bisa saya jelaskan tentang itu. Ya, baik. Kalau abang kemudian mengambil dari Yohanes 5, justru itu akan menguatkan bahwa Mesias yang dipanggil Tuhan itu bukan Yesus. Kenapa? Di dalam kitabnya Musa, kita tidak perlu kemudian bagaimana itu sama seperti yang dipahami oleh umat Kristen hari ini terhadap Yesus. Menceritakan
bagaimana sosok daripada Mesias yang datang itu adalah takluk oleh musuh. Bahkan yang diceritakan oleh Musa, ya, bagaimana kemudian ketika datang Nabi kepada Bani Israel, maka mereka akan menolak dan bahkan mereka cenderung membunuh nabi-nabi yang datang kepada mereka. Nah, yang diceritakan oleh Musa tentang Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel untuk menegakkan kembali apa yang pernah Tuhan perintahkan kepada Musa. Bukan malah sebaliknya. Jadi ketika Yesus percaya kepada Musa, tentu percaya juga kepada aku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, kalau kita mencari di mana di Tauratnya Musa, di mana Musa menceritakan seperti konsep iman Kristen hari ini. Musa menuliskan bahwa sang Tuhan rupa manusia mati kemudian menuliskan itu. Tidak. Lalu kemudian Yesus menerangkan di dalam Yohanes 5 nomor 47, tetapi jikalau kamu tidak percaya akan yang ditulisnya, akan apa yang kukatakan oleh Yesus kepada Bani Israel. Dia mengatakan bahwa dia adalah sang Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Adakah dia datang mengajarkan bahwa bagi Daud? Tidak ada. Jadi kalau kita ingin menggunakan Yohanes 5, justru itu semakin menguatkan bahwa Tuhan yang dipanggil Daud itu bukan anaknya Daud. Tetapi sosok Mesias ya, yang datang, yang kemudian musuh-musuhnya itu bertekuk lutut di hadapannya. Nah, siapa dia? Siapa yang kemudian mampu menaklukkan musuhnya dan mengajarkan ya, kepada bangsa-bangsa tentang hukum Tuhan? Duduklah di kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Sederhana. Kalau ini adalah Yesus, musuh Yesus. Bangsa mana yang Yesus? Kalau kita tidak menemukan itu, ya kita nggak Yesus. Siapapun oknumnya, yang jelas saya katakan bahwa itu bukan Yesus. Karena Yesus adalah keturunan Daud, adalah anak Daud. Berdasarkan Markus 10 nomor 47-48. Tadi juga ada silsilah ini, silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Kemudian Yesus ini bukan raja yang lebih besar dari Daud. Yesus bukan seorang raja yang kemudian memiliki kerajaan yang dahsyat daripada Daud. Bahkan Yesus bukan seorang raja. Yesus ini adalah keturunan Daud. Jadi mana mungkin seorang anak cucu dipanggil tuan kakeknya oleh bapaknya? Hanya Yesus sendiri heran. Bagaimana mungkin kemudian Daud memanggil dia sebagai kalau dia sendiri adalah anaknya? Yesus sendiri yang menyangka itu. Yang menyangga. Nah, kemudian Yesus tidak menaklukkan musuh-musuhnya. Yesus menaklukkan musuhnya, malah dia yang ditaklukkan oleh musuhnya. Dia yang disiksa. Kalau begitu, berarti Yesus tidak memenuhi syarat untuk menjadi Mesias. Berdasarkan pernyataan Matius tadi. Berdasarkan Mesias sendiri. Bukan berdasarkan saya. Bang, silakan. Oke. Itu memang secara pemahaman logika. Logika itu memang terbatas kemampuannya. Nah, seperti dikatakan, ada yang mengatakan, firman mana yang dikeluarkan Musa? Nah, yang menjadi pertanyaannya, yang ditulis oleh Musa itu bukan firman. Mulai Kejadian sampai ada 5 kitabnya yang ditulis oleh Musa. Itu semua firman daripada Yesus. Kalau berujuk kepada Yohanes 5 itu, tidakkah engkau membaca kitab Tauratmu? Aku telah berfirman kepada Musa. Nah, itu perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi dan perdebatannya.
Juga di Matius 5 juga yang 46-nya itu, yang 47 mengatakan, jikalau engkau percaya kepada Musa, percayalah juga kepada aku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Nah, kata kuncinya tentang aku. Siapakah Tuhan yang dikenal oleh Musa? Musa mengenal nama Tuhannya, itulah sang aku. Ketika Musa mendapatkan perintah membebaskan bangsa Israel dari tanah, Musa bertanya, jika orang Mesir bertanya, atau Firaun bertanya, siapa nama Tuhan? Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, aku adalah sang aku. Jadi kata kunci aku. Akulah Tuhan Allah, sembah nenek moyangmu. Siapakah nenek moyangmu? Moyang Musa itu, nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang sembah Abraham, Ishak, dan Yakub itu, dialah Abraham, Ishak, dan Yakub mengenal nama Tuhan Yahweh. Jadi itu satu kisah kepada Sang Mesias itu. Jadi kita Yohanes itu, kalau engkau percaya kepada Musa, percaya juga kepada sebab Musa telah menulis tentang aku. Kata kuncinya aku. Itulah nama Tuhan yang Musa. Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya Musa. Jadi semua itu kalau secara logika memang kalau tidak teliti mencerna ayat-ayat itu ya secara bagaimana Yesus berfirman kepada suara apa ini ya? Ya tahu apa kalau ada yang noise itu secara ya mungkin ya tapi Yesus sudah berkata itu. Nah akhirnya juga orang Yahudi kan marah sehingga mau dilempari batu, menghindar karena dia memang ya tidak bisa memahami, logika mereka itu tidak masuk. Tetapi Yesus sudah berkata itu, sudah ditulis oleh Lukas. Nah itu memang ya sebetulnya saya paham apa penalaran Anda itu tentang Matius 22 itu sama juga Matius Yohanes 5 itu apa identiknya sama sebenarnya itu, cuman bahasanya berbeda. Tetapi secara logika baik Yohanes 22 Matius 22 maupun 5 itu secara logika memang tidak masuk akal. Tetapi Yesus ya mungkin berdusta. Kalau dia berdusta berarti orang berdosa atau pembohong. Tapi pada kenyataannya fakta mengatakan Yesus tidak berdosa, berarti dia tidak berbohong. Kemesiasan tentang raja itu, raja itu sebetulnya saya sudah mengulang, bukan raja dunia untuk menaklukkan bangsa-bangsa secara apa namanya itu, secara wilayah, bukan. Kerajaan yang dimiliki oleh Yesus. Pilatus saja sudah mengaku, apakah kau raja orang Yahudi? Nah, Yesus menjawab, engkau sendiri sudah mengatakannya. Nah, engkaukah raja orang Yahudi? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jikalau kerajaanku di dunia ini, tentu para pengikutku akan membela aku. Tetapi kerajaanku datang dari atas. Nah, jadi kerajaan Yesus itu bukan dari bersifat duniawi, tetapi bersifat surgawi. Kalau Anda mengatakan mana tentaranya, para tentaranya Yesus itu ya para malaikat itu, tentara itu yang bukan tentara-tentara yang pasukan-pasukan serdadu apa itu pasukan apa itu bukan dunia, tetapi saja tentara surgawi itu para malaikat. Kalau berbicara, tapi memang logikanya kalau tidak jeli ya sulit memahami. Nah, begitu. Oke. Ya. Baik, terakhir ya dari saya. Jadi kalau tadi sahabat saya mengatakan bahwa di dalam Yohanes 5 ya data yang disajikan kemudian di nomor 45, 46, 47. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada menulis tentang aku. Tapi jika kamu
ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan kepadamu? Sementara kau lihat dan mencari, menelaah lebih jauh terhadap kitabnya Nabi Musa, ada kemudian diceritakan tentang Yesus itu adalah Mesias, akan mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Itu tidak ada. Sehingga mau tidak mau terpaksa sahabat saya mengatakan kerajaannya bukan di dunia, tapi kerajaannya di akhirat atau di surga. Padahal hal ini tidak bercerita tentang surga. Ini bercerita tentang kehidupan di dunia. Ya, Mesias akan duduk dipanggil Tuhan oleh Daud. Bukan nanti di kerajaan surga. Mesias ini didudukkan sebagai Tuhan, sebagai pemimpin. Tetapi di dunia musuh-musuhnya itu ditakluk itu di dunia, bukan di surga. Di surga itu ada lagi musuh yang harus ditaklukkan, karena musuh semua sudah terkungkung di neraka. Jadi ini menceritakan tentang kerajaan di dunia, bukan di surga. Karena musuh-musuh itu adanya di dunia, bukan di surga. Nah, ini yang perlu kemudian dipahami lebih jauh. Bahwa ketika Yesus sedang bercerita dengan orang Farisi, yang mereka bahas ini ada Mesias di luar daripada diri Yesus. Itu jelas tergambar itu. Matius 22 dan juga Markus 12. Karena dikatakan Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus, ini firman Tuhan dikatakan oleh Yesus, firman Tuhan yang datang kepada Daud. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Artinya menurut pernyataan Daud dari konteks data yang disajikan berdasarkan hasil percakapan Yesus, Daud itu berkata bahwa Tuanku akan duduk di sebelah kanan Tuhan sampai musuh-musuhnya kakinya. Nah, yang Anda katakan bahwa ini tadi kerajaan Tuhan karena ada perintah, karena ada pernyataan duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan ini artinya adalah Sang Mesias ini menyampaikan segala sesuatu titah dari Sang Tuhan. Jadi dia adalah seorang nabi, dia adalah rasul, makanya dikatakan duduk di sebelah kanan. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, wahai Mesias, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi dia harus menjadi raja untuk kemudian menaklukkan musuh-musuhnya. Makanya kedudukannya lebih tinggi. Karena ketinggian kedudukannya kemudian sampai itu memanggilnya dengan panggilan Tuan, Sayyid. Nah, itu tidak berlaku kepada Yesus. Kalau kemudian dikatakan di surga Yesus duduk, berarti melemahkan konsep ketuhanan Yesus. Kenapa melemahkan? Karena ternyata ada oknum lain yang bekerja sama dengan Yesus untuk menaklukkan musuh-musuh. Berarti hilang kekuasaannya, melemahkan kedudukannya sebagai Tuhannya, teman Kristen. Artinya bahwa yang dimaksud oleh pernyataan Yesus kepada orang Farisi ini, pada ahli Torah, Daud sedang menceritakan oknum lain yang disebut sebagai Tuhan, yang bukan anak Daud itu sendiri. Nah, sementara Yesus adalah anak Daud. Jadi Yesus gugur di sini. Itu Pak, itu Bang yang saya ingin sajikan. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mungkin di sesi lain kita akan membahas. Tunggu dulu lah Juma, jangan lari dulu kau. Ada aku ini, aku mau bertanya. Jangan kau suka framing kitab orang. Kemarin aja nggak bisa jawab kau. Kutanya ayat Alkitab. Berani nggak? Kutanya hadismu hari ini. Iya, silakan. Buka hadis Sahih Muslim 874. Iya.
Ini mau dijabarkan berdasarkan pola penjabaran baik ilmu hadis. Sesuai hadis. Sesuai ilmu hadis. Jangan kan kau kan sesuai hadis, kau coba buka biar kita baca sama-sama. Iya, silakan. Woi, kering, so ngerti lagi. Iya, kita kan dialog. Oh, ya. Sahih Muslim. Ya. Sahih Muslim 874. Apa yang Anda bisa sampaikan? Alah, aku itu on screen lah. Jangan gitu dong, slow dong. Ya kan kamu nanya, ya kan? Duh, nih saya screen ya. Nih, saya screen nih. Ya, biar kita lihat. Mana? Tunggu. Mana? Kok muka lu hilang sih di sini? Padahal gua wah. Itu kenapa? Ntar dulu gua mana ya? Gua hilang ya. Ya, silakan. Nggak, saya cuma ninin dia aja. Kenapa tak aku buka ayat Alkitab aja lah. Malas aku ini. itu aja. Kenapa? Aku tanya hadis tadi. Itu yang Sabar Bang kumalah. Zuma. Juma kau itu. Sabar Juma. Bang Zuma. Malam ini yang dihadapi Bang Zuma minta untuk sabar Bang Zuma. Gini Juma, aku beritahu buat kau. Kau ini memang cemen orangnya, tahu-taunya. Berani di kandang. Cemen gimana? Kenapa rupanya? Juma ini masuk rumah orang yang suka. Kemarin cuma mau ini doang, lontong, nggak ada sopan. Aku mau ngobrol sama Nai Baho boleh? Lanjut. Mana Gurunda? Ya, saya ada di sini. Saya tunggu muridnya Hedi. Ya, landang dia. Nggak sopan. Oh gitu. Brethren Nai Baho. Halo, apa? Kenapa percaya Yesus Raja itu mengalami sendiri atau anti sola scriptura? Maksudnya dapat tafsir-tafsir yang tidak tertulis. Gimana? Ya kok percaya Yesus Raja? Lah, karena dia sendirilah. Kalau Alkitab sudah tertulis, karena ada tertulis. Oh, udah tertulis di Biblos itu Yesus Raja ya. Nggak perlu pembuktian ya? Untuk apa? Kalau bagi orang yang percaya dengan Alkitab untuk apa buktian? Memang dia sudah raja kok. Iya kan kalau misalnya ada orang yang ngomong saya adalah PNS, nah nanti dia nunjukin KTP-nya tertulis memang dia PNS. Nah kalau Yesus ini disebut raja ini buktinya itu apa? Nah kalau ada tertulis di salib Yesus itu Inri. Iya kalau tertulis raja. Kan masih klaim ya kalau tertulis itu masih. Nah buktinya tuh apa? Itu sudah ya apa ya persidangan Pontius Pilatus itu kan Pilatus yang bertanya apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri sudah mengatakannya. Nah ini kadang tuh gini apa ya? Kadang tuh Yesus tuh kalau ditanya tuh suka nggak nyambung jawabnya gitu. Orang Pilatus tuh nanya gitu, malah dibilang menyatakan pertanyaan kok jadi pernyataan. Bukan pernyataan, engkau sendiri telah mengatakannya atau itu.
Itu kan nanya gitu. Nggak ada ngomong Pilatus itu kamu adalah raja Yahudi. Nggak gitu dia. Apakah kamu raja Yahudi? Itu kan bertanya gitu. Anda bermengutip membaca semua isi Alkitab. Tidak pernah Yesus mengatakan iya atau bagaimana. Tidak pernah mengiyakan. Iya, nggak pernah mengiyakan. Nah itu dia suka apa ya? Kalau gua baca tuh narasi Yesus tuh suka pelitat-pelitut kalau ditanya apa jawab apa gitu. Dibahas apa, bahas apa gitu kan. Contoh kayak misalnya kerajaan sorga, dia malah bahas soal 10 poin mina yang gitu-gitu loh kan jauh ya, bikin bingung. Jadi tiap denom itu punya penafsiran sendiri jadinya. Anyway, ini Brother Naibaho, gua mah sekarang posisinya mengajak aja gini loh. Kalau misalnya emang lu sayang keluarga lu, anak lu, istri lu, sahabat, orang tua gitu. Tolong dipikirkan akhirat lu gimana gitu. Karena nggak mungkin hubungan yang Tuhan izinkan kepada kita untuk kita jalani di dunia ini, ujung-ujungnya itu malah jadi nggak jelas. Pasti ada tujuannya. Tuhan kan maha baik ya. Allah itu maha baik, maka segala sesuatu yang dia tetapkan adalah baik untuk kita gitu. Sehingga orang tua, anak, istri, kebaikannya ini akan terus berlanjut dalam Islam ya, sampai ke akhirat nanti. Makanya dipikirkanlah akhirat itu kayak gimana. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait oleh karena berulang beberapa kali kita minta kepada saudara Jenei Baho untuk kemudian menunjukkan data tentang Mesias yang dimaksud Daud adalah tuannya. Tidak ada data akurat bahwa itu adalah Yesus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bagaimana mungkin kemudian dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan bagi Daud, sementara Tuhan menyebut bagaimana mungkin kemudian Mesias itu adalah anak Daud, sementara Daud sendiri menyebut Mesias itu sebagai Tuannya. Artinya dengan sendirinya Yesus membantah bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Ya, artinya bukan anak Daud. Sementara Yesus datanya jelas adalah anak Daud. Nah, kalau ini dianggap sebuah pemahaman yang salah dari saya, maka tugas daripada teman Kristen itu menunjukkan bahwa Tuhan yang dimaksud Daud itu adalah Yesus. Di mana Tuannya ini mampu kemudian menundukkan ya musuh-musuhnya. Nah, kalau itu datanya tidak ada, berarti ya bisa jadi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau dipanggil Sayyid, dia dipanggil Tuan, junjungan. Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga mampu kemudian menaklukkan musuh-musuhnya. Rasulullah Muhammad SAW sangat nyata bagi kita bahwa beliau kemudian memiliki kerajaan. Dan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak diterangkan dalam silsilahnya bahwa beliau adalah keturunan Daud. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ternyata tuannya Daud itu bukan Yesus, karena Yesus adalah anaknya, keturunannya, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW lebih pantas disebut sebagai Mesias yang dimaksud oleh Daud. Nah, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu jelas adalah seorang raja yang lebih besar dari Daud. Rasulullah seorang kepala negara sekaligus pemimpin daripada ajaran agama Islam. Beliau adalah pemimpin spiritual umat Islam. Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengalahkan musuh-musuhnya. Dan dia disebut sebagai pemimpin para nabi, Sayyidul Mursalin. Ya. Ini yang perlu kemudian teman-teman Kristen pahami dengan baik. Terlepas daripada data ini adalah nubuatan, ya
kita serahkan kepada mereka. Yang terpenting kemudian data yang ada di dalam kitabnya menceritakan bahwa Daud memanggil sosok orang yang kemudian disebut sebagai Sayyid atau Tuan. Yesus tidak pernah digelar menjadi Tuan atau Sayyid. Dalam arti kata bahwa Daud menyeruhnya dengan panggilan Tuan. Ya, saya kira begitu ya. Kemudian pola-pola yang dijabarkan kemudian pernyataan Daud yang dianggap sebagai firman Tuhan kepada dirinya itu jelas ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Saya minta maaf ketika tadi saya berkeras terhadap Herdi ya, karena beliau menghujat Allah, menghujat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menghina umat Islam secara keseluruhan. Karena itulah saya biar bagaimanapun saya minta maaf pada antum semua yang telah menyaksikan bagaimana saya tadi mengusir beliau. Saya rasa itu adalah hal yang wajar dikarenakan karena beliau terlalu kurang ajar terhadap ajaran agama Islam. Oleh ini saya terakhir ya minta pada sahabat-sahabat sekalian, tadi kita sudah menyaksikan saudara kita itu bersyahadat, dan tentu seperti apa yang saya gambarkan bahwa orang yang meninggalkan agamanya ya itu pasti akan dikucilkan oleh keluarga, dikucilkan oleh lingkungan masyarakatnya, dikucilkan oleh tokoh-tokoh agamanya. Apalagi yang bersyahadat tadi itu adalah salah satu keluarga dari misionaris besar, dan juga beliau aktivis di dalam gereja di mana pendetanya juga adalah pendeta terkenal. Oleh karena itulah pasti rongrongan daripada keluarga dan juga dari teman-temannya, dari sejawatnya dan seterusnya itu akan menghasilkan sebuah kondisi yang membuat mental beliau itu akan melemah. Tapi dengan adanya kita, maka insya Allah sahabat kita ini, saudara kita yang baru masuk agama Islam yang kita sahadatkan tadi ini itu bisa kuat oleh karena adanya kita saling membantu, ya, saling menguatkan satu sama lain. Untuk itulah melalui channel ini saya menghimbau, meminta kepada sahabat-sahabat yang memiliki sedikit rezeki untuk menitipkan kepada kita sebagai Yayasan MMCI, nanti kami akan sampaikan kepada beliau. Jadi kalau kemarin kita bayar zakat itu ada kode 111 di belakang daripada infak dan sedekah para sahabat. Kali ini saya minta angka 2 ya, 222 di belakang angka atau nominal yang sahabat ingin sedekahkan terhadap sahabat kita yang baru juga menjadi mu'alaf tadi siang. Jadi misalnya sahabat ingin bersedekah Rp10.000 untuk sahabat kita, maka silakan Anda semua salurkan melalui rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya tertera di channel kita. Angkanya misalnya 10.000, maka 10.222. Jadi 10.222. Kalau 100.000 berarti 100.222 rupiah. Atau angkanya 10.000, 10.222. Kalau dia 100.000, 100.222. Jadi kode 2 ini diperuntukkan khusus untuk kemudian disalurkan kepada sahabat kita yang barusan mu'alaf, yaitu saudara Aan Ariandi Sakoni kalau nggak saya salah ingat. Kiranya beliau dikuatkan dan pahala yang kemudian mengalir kepada antum semua yang membantu beliau dengan ikhlas agar beliau bisa istiqomah di dalam ajaran agama Islam. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya minta maaf atas kejadian tadi. Itulah saya manusia biasa yang tidak sanggup menahan amarah ketika Allah dan agama Allah itu dihina dan direndahkan dan dinistakan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Demikian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.